Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami mewujudkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan, komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda. Teman-teman, halo semuanya, sudah lama tidak bertemu. Kalian sedang mengikuti webinar terbaru dari Project New Generation Airships. Seperti biasa, bersama saya, Gennady Babanin dan Fyodor Konstantinov. Ya teman-teman, salam untuk semuanya. Teman-teman, mari kita mulai dengan meminta kalian untuk menulis bagaimana tampilan dan suaranya, serta langsung ajukan pertanyaan yang ingin kalian ketahui di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas pameran terakhir kita, Dubai Air Show, yang dihadiri oleh perusahaan Aeronova. Kita akan mengetahui semua berita, detail, bagaimana semuanya berjalan, membicarakan pekerjaan saat ini, membahas tentang Aeroliot, Nova 2, dan melihat tugas-tugas terdekat apa saja yang dihadapi tim kita. Fyodor, kita mulai dari mana? Halo. Halo Gennady, sudah sangat lama sekali kita tidak bertemu. Terserah Anda mau mulai dari mana, dari Dubai. Ya, semua orang akan tertarik pada perjalanan kita, bagaimana perusahaan kita tampil, dan tanggapannya. Menurut saya kita sudah membahas sebagian hal itu langsung dari pameran, bahkan ada webinar juga. Ya, teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan kalian menonton, tapi silakan ajukan pertanyaan karena saya akan menceritakan tentang Dubai dalam 3 menit dan tentang Aeroliot dalam 1,5 menit. Jadi apa yang terjadi di Dubai? Sebenarnya baru saja saya bisa tidur nyenyak. Bahkan sebelum ke Dubai sudah mulai sibuk dengan persiapan materi, bahan presentasi, maket, video, dan banyak hal lainnya. Tapi akhirnya, apa yang ingin saya katakan? Kami khawatir kami akan terlihat berbeda di pameran, bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ternyata kami justru mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, seperti juara. Ya, semuanya berjalan dengan keren, stand kami luar biasa, kami menarik perhatian yang luar biasa banyak. Kami melakukan semuanya dengan benar untuk stand. Maketnya kami pasang, layar besar juga kami pasang, dan kami bisa terlihat dari mana saja. Dan kami juga ikut dalam pidato, fakta bahwa Milad berbicara di aula utama. Itu juga keren, omong-omong. Kami juga menemukan sesuatu. Waktu itu kami mengirimkan foto, sepertinya saya juga mengirimkan video, bahwa Aeronova tercantum sebagai salah satu sponsor. Itu semua karena kami mendaftar untuk pidato, dan karena itu kami harus mengambil semacam paket yang lebih lengkap. Harganya tidak jauh lebih mahal, tapi entah kenapa sepertinya tidak banyak orang yang mau tampil. Dan karena itu, perusahaan kami secara resmi dimasukkan ke dalam daftar sponsor utama. Rasanya cukup membanggakan. Perusahaan yang baru setahun sudah menjadi sponsor pameran penerbangan internasional. Ya, lucu juga. Jadi bagaimana menurutmu? Kami baru saja, tepatnya kemarin, selesai mengerjakan seluruh tabel kontak. Jumlahnya ada sedikit lebih dari 200. Kami mengklasifikasikan mereka berdasarkan tingkat kepentingannya, siapa saja yang benar-benar menginginkan sesuatu dari kami dan siapa yang kami sendiri inginkan sesuatu darinya. Misalnya, dalam hal ini, banyak sekali pabrik yang mulai mendekat satu persatu. Di sana ada satu pabrik besar asal Korea yang membuat badan pesawat dan sayap untuk Boeing. Dan ketika mereka melihat balon udara itu, CEO mereka langsung mendekat dan berkata, "Wah, kami sudah menguasai produksi pesawat. Dan yang ini juga," katanya. "Kami juga ingin membuat yang seperti ini. Pokoknya catat kami siap melakukan apa saja."
Jadi kami mulai berdialog dengan mereka secara perlahan, sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya mereka siap untuk memulai produksi. Ya sudah jelas ya, semua orang ingin membuat balon udara seperti ini. Ngomong-ngomong, seperti yang baru-baru ini kami sadari, kemarin Milad menemukan situs web di mana para insinyur SpaceX sedang mengerjakan proyek baru. Jadi kami sudah mempelajari daftarnya. Daftar itu terbagi menjadi mereka yang ingin membeli balon udara. Mereka yang benar-benar ingin membeli kebanyakan tertarik pada Nova 01 dan ukuran seperti itu. Balon udara iklan kecil sangat dibutuhkan. Di sana juga ada pesanan 25 unit sekaligus, bahkan hampir 100. Seberapa nyata atau tidaknya pesanan itu masih perlu diproses. Dan juga ada pesanan 1, 2, 3 unit. Di perusahaan kami, di kalangan para ahli dirgantara, baik Boris Alexandrovich maupun Vadim Vasilyevich, tidak ada keyakinan bahwa balon udara dengan ukuran sekecil itu akan diminati. Hanya Dmitry Sergeyevich Khmel yang percaya akan hal itu. Sementara Artyom justru yang paling keras bersuara bahwa ini akan menjadi penting. Dan sekarang dia berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Kan sudah kubilang. Ya, jadi apakah kita akan mulai memproduksi massal perangkat kecil? Secara umum, ya, kita akan memulai produksi massal perangkat kecil karena permintaannya sangat baik. Ini bukan Nova 01, yang sebenarnya adalah salinan dinamis dari balon udara Nova 2. Balon udara itu akan berukuran seperti itu. Bentuknya memang juga seperti cerutu? Tentu saja bentuknya memang seperti cerutu, sangat seimbang. Itu sudah sangat jelas. Di sana hanya terbagi menjadi 2 bagian utama. Saya hanya ingin agar iklannya dicetak saja, dan bisakah seluruhnya diubah menjadi televisi raksasa? Dan pertanyaan ini juga sedang kami bahas bersama-sama saat ini. Layar piksel ini, orang Tiongkok sudah sangat maju dalam hal layar piksel seperti ini, tapi di negara kita juga sudah ada yang membuatnya. Jaringan piksel-piksel ini para ahli berpendapat bobotnya tidak terlalu berat. Kita hanya perlu sedikit memperbesar balon udara, tapi mungkin saja sesuatu bisa dihasilkan dari situ. Ini akan lucu, televisi terbang berbentuk cerutu. Apakah kita juga sedang bekerja ke arah itu, menguji sesuatu? Kami telah membeli beberapa layar fleksibel yang akan kami pasang di Nova 01, tapi sekali lagi semuanya masih dalam tahap pengujian. Layar-layar itu buatan Tiongkok dan berbasis silikon, artinya di sana ada jaring dioda. Untuk ketahanan cuaca dan perlindungan dari kerusakan, layar itu dilapisi silikon tebal sehingga berat. Sebenarnya bisa juga dibuat dalam bentuk film tipis. Di Rusia kami membuatnya dalam bentuk film tipis. Jadinya jauh lebih ringan. Ini adalah prototipe pertama yang akan kami buat di Nova 01. Tapi secara umum ya, tugas sekarang adalah maksudnya bagaimana membentuk produksi massal perangkat kecil, karena memang sudah ada pelanggan nyata untuk itu. Dan salah satu pelanggan nyata itu yang jelas adalah perusahaan-perusahaan periklanan, perusahaan media, dan sebagainya. Akan ada pameran penerbangan besar yang sangat penting di Mesir pada bulan September tahun depan. Dan penyelenggara pameran itu sendiri, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas acara tersebut, ingin membeli 1 atau beberapa unit pesawat, 2 hingga 3 unit, bukan dalam jumlah puluhan. Balon udara ini dirancang khusus untuk menjual iklan kepada para peserta pameran. Mereka datang kepada kami dengan permintaan ini dan mereka berkata, mereka melihat Nova 01, balon itu sedang terbang di udara. Kami mulai menjelaskan kepada mereka, mari kita cari tahu bersama apa saja peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Anda. Lakukanlah. Ya, jangan khawatir, katanya Gus, balon itu pasti akan terbang, Gus. Ngomong-ngomong, itu akan sangat keren jika benar-benar terjadi. Soal harga, ya saya tahu kami juga membuat Anda menunggu soal harga. Begitu juga dengan klien lokal ketika mereka bertanya. Jadi di sana kami sedikit bereksperimen di hadapan audiens karena banyak yang tertarik. Kami pun menyebutkan berbagai kisaran harga, mulai dari 20 ribu alus per unit hingga 100 ribu alus. Kami mengamati berbagai reaksi dan menyadari lebih tepatnya kami memahami kisaran harga yang tidak membuat calon pelanggan mundur untuk sebuah balon udara iklan berukuran kecil. Kami juga menyadari bahwa memproduksinya secara massal dengan harga tersebut memungkinkan dengan margin keuntungan yang baik. Artinya semuanya akan berjalan sesuai rencana. Ada juga kontak lain yang bisa dihubungi. Ya, misalnya sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang konstruksi di Dubai, dan di sana memang tidak banyak perusahaan seperti itu, sehingga semua nama perusahaan tersebut tertulis dengan jelas di gedung-gedung. Singkatnya, mereka sangat tertarik dengan balon udara. Mereka duduk melihat ke layar besar itu. Di bawahnya kami menaruh beberapa sofa-sofa kecil dengan meja.
Dan apa benar-benar bisa begitu? Tentu saja mereka bicara dengan bahasa mereka. Kami bilang ya, memang bisa. Dan di sana di kejauhan ada 2 balon udara besar yang sedang terbang tinggi di atas kota Dubai. Benar-benar seperti itu? Kami bilang ya memang benar. Benar-benar hotel 2 lantai. Kami bilang ya, ya. Lalu mereka bertanya ke buahku, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk itu? Tentu saja Boris Alexandrovich ikut serta dari sisi hukum dan sertifikasi, lalu mulai menjelaskan lebih lanjut. Kami menjelaskan kepada mereka pandangan kami tentang infrastruktur minimal yang diperlukan dan apa saja yang dibutuhkan untuk setidaknya melakukan perakitan lokal di tempat itu. Dan akhirnya terjalin kontak. Ya, dia berkata, tanah apapun, hanggar apapun, semuanya kami tangani. Mari kita bertemu dan bahas semuanya secara detail. Artinya mereka tidak mengambil pesanan untuk membuat diri jebel. Mereka berkata, masa depan memang ada di sini dan ini benar-benar dibutuhkan di sini. Jika memang diperlukan dan kami tahu itu memang perlu, jangan khawatir soal hanggar dan gudang. Semuanya kami tangani. Dari segi perancangan, pendanaan, dan pembangunan. Mereka siap berinvestasi dalam infrastruktur dan itu hanya akan benar-benar menguntungkan kita jika kita memiliki sebuah hanggar besar di mana semua ini bisa berlangsung dengan baik. Jadi bisa dibilang proyek ini kini secara resmi memiliki investor properti. Mereka juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar Rusia milik kita. Menarik juga bisa menemukan kenalan bersama. Ini adalah perusahaan lokal kita, perusahaan Rusia lokal yang juga bergerak di bidang hanggar penerbangan. Kami akan terus bekerja sama dengan mereka ke depannya, membangun hubungan yang semakin erat dan saling menguntungkan. Ornathulang Saudi juga datang dengan permintaan serupa. Melihat gambar-gambar ini, duduk bersama kami, berbicara. Kami jelaskan, sebelum kalian sudah ada orang Dubai yang datang bilang, kami yang akan menangani pembangunan. Tidak, kami yang akan menangani semuanya. Mereka benar-benar tertarik pada transfer teknologi itu sendiri. Mereka sudah memahami semua keunggulan dari balon udara. Sungguh, dan kalau kamu berjalan-jalan di pameran, Unten, tidak ada balon udara gitu, hanya kami yang punya balon udara. Di sana ada satu balon stratosfer Prancis, kecil saja yang dipajang. Itu milik perusahaan antariksa besar Prancis, semacam NASA atau Roscosmos, tapi versi Prancis. Dan mereka sudah sejak lama mencoba membuat balon udara stratosfer itu sudah 10 tahun. Balon itu hanya dipajang kecil saja, jadi selain stand kecil itu tidak ada yang lain yang berhubungan dengan balon udara, hanya kami yang punya. Dan tentu saja itu menarik perhatian. Dan seperti yang saya pahami, orang-orang Saudi datang dengan permintaan seperti itu, mencari sesuatu yang baru. Sudah jelas, di sana ada taksi tanpa awak tipe quadcopter yang sangat canggih. Tampilannya memang cukup futuristik. Bahkan ada juga yang merupakan tipe octocopter. Ya, jumlahnya benar-benar banyak di sana. Tapi sepertinya pasar itu sudah dikuasai. Pasarnya belum sepenuhnya terbentuk, tapi sudah banyak yang terlibat. Ada yang fokus pada kendaraan, ada pada perangkat lunak, dan ada juga pada infrastrukturnya. Nah, di sini benar-benar masih lahan kosong. Bukan hanya mereka yang menyadarinya, banyak juga yang memperhatikan hal itu. Ada pebisnis yang datang, intinya ada bisnis utama, misalnya produksi mobil, tapi ada juga ribuan bisnis lain di sekitarnya, mulai dari penjualan, layanan teknis, sampai semuanya termasuk cuci mobil. Itu yang disebut sebagai bisnis periferal, kira-kira begitu. Ada pebisnis yang memang membangun bisnis periferal di bidang penerbangan. Dan mereka bilang, wah teman-teman ini tambang emas. Kalian sudah menemukan jalannya, kami bersama kalian. Mereka saling berkenalan, memberikan kartu nama, dan berkata, semua orang tahu posisi kami. Kami tidak menyembunyikan apapun, dan kami baru berusia 1 tahun. Dalam setahun kami membentuk biro desain dan sudah punya prototipe dinamis kecil yang bisa terbang. Kami juga sedang mengembangkan dan memulai produksi model 2000, serta memiliki berbagai rencana ke depan. Semua orang menunggu, baik para pebisnis maupun para pembeli. Lalu orang-orang Saudi berkata, semua ini keren, tapi bagaimana kalau yang sama, hanya saja di negara kami? Kami pun bertanya, maksudnya hanya di negara kalian? Mereka bilang, ayo datang, kami akan tunjukkan bahwa ini benar-benar negara yang berbeda. Di Dubai, ya kalian sudah berbicara dengan beberapa orang, sudah memahami secara garis besar mekanisme interaksi seperti apa yang bisa terjadi di sini, langkah-langkah dukungan, pendanaan, dan sebagainya. Dia berkata, ya Tuan, di sini satu hal, di tempat kami semuanya benar-benar berbeda. Negara kami jauh lebih kaya, di tempat kami jauh lebih mudah mendapatkan berbagai izin dan sebagainya.
kalian hanya perlu datang ke tempat kami. Kami akan membangun galangan kapal untuk kalian, kami akan membangun pabrik, asalkan dirijabil diproduksi di Arab Saudi. Kontak yang sangat intens, kami bekerja sangat erat dengannya, dengan orang ini. Dia adalah pemilik salah satu perusahaan logistik terbesar di Arab Saudi. Kami melihatnya dengan cepat, secara umum perusahaannya sangat kaya. Dan dia bahkan tidak berbicara atas nama pribadinya, melainkan mewakili bisnis dan pemerintah secara keseluruhan. Jadi ada tawaran seperti itu. Dia berkata, kalian cukup kirimkan saja video-video itu ke saya, yang kalian putar nanti akan saya tunjukkan kepada yang perlu. Kami baru saja mengirimkannya kemarin. Berdosa, kami memang menunda, tapi tidak apa-apa. Dia bilang dia siap untuk datang ke Rusia. Dia sangat membutuhkan hal ini. Dia juga sangat paham bahwa uang bisa diinvestasikan dan akan kembali dari sini dengan hasil yang luar biasa. Jelas kita harus benar-benar memahami apa itu transfer teknologi. Dia akan membelinya dari kita, mengambilnya. Ini adalah skema yang jelas. Kami sudah memberitahu semua orang, ya, bukan hanya dia saja yang datang dengan tawaran seperti ini. Tentu saja ketika seseorang dengan level yang sangat tinggi datang, dia biasanya tidak akan memperhatikan detail-detailnya. Dalam pikiran mereka segalanya mungkin, dan memang benar segalanya mungkin, tetapi segala kemungkinan itu memiliki jalur logis tertentu. Tidak mungkin mengumpulkan sekelompok orang, membawanya, dan memaksa mereka untuk memproduksi mobil jika mereka belum pernah melakukannya sebelumnya. Klasik yang biasa terjadi, awalnya mereka hanya membawanya dan memasang roda, lalu belajar memasang pintu, kemudian perlahan-lahan hingga perakitan penuh, dan setelah itu melakukan lokalisasi beberapa komponen lokal. Tentu saja kami menjelaskan semua itu kepada mereka bahwa sekarang misalnya Nova 2 sedang dirakit di sini. Kami menguji semuanya di sini, menyempurnakannya hingga siap, melakukan sertifikasi di sini, lalu kami bisa pindah ke sana dan membentuk lini perakitan, awalnya mengirimkan dari sini. Dia bilang, itu semua hal kecil, tidak perlu jelaskan semua itu ke saya. Mari bangun di tempat kami. Pada intinya, Dan mereka sendiri untuk tujuan apa mereka mempertimbangkannya? Untuk promosi juga atau orang Saudi? Bukan. Dia melihatnya dari perspektif kapal kargo besar, 30-60 ton ke atas. Dia tidak tertarik pada kapal yang lebih kecil, dan kapal-kapal dengan ukuran yang sama secara khusus tertarik pada kapal wisata dan kapal pesiar. Penumpang itu, ya, itu seperti kapal pesiar besar, banyak orang, kabin, restoran, dek untuk berjalan-jalan. Dia juga melihat ke layar dan berkata, benar-benar seperti ini. Kita akan melayang di atas kota. Kami bilang ya, Boce benar sekali. Dia berkata, yes, harus. Ada yang datang dari dana investasi, dari lembaga-lembaga besar yang sangat dekat dengan pemerintah juga, dari Dubai dan dari Saudi Arabia, Dubai dan juga Arab Saudi. Entah kenapa mereka semua mencari, seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting bagi mereka di sini. Ya, kami juga saling bertukar kontak. Ya, bagaimana cara mereka bekerja? Di sana ada manajer dari dana investasi yang juga mencari proyek. Mereka mendekat dan langsung bertanya, di tahap apa kalian sekarang? Kapan produksi perangkat seperti itu akan dimulai? Berapa kalian memperkirakan biaya produksi per unitnya? Untuk seri berapa kalian siap memproduksi? Maksudnya berapa unit per bulan? Berapa harga jualnya? Kami mulai berdiskusi secara filosofis dengan mereka tentang hal ini, karena kami memang belum punya jawaban pasti, misalnya untuk unit 10 ton. Mereka kira-kira menghitung seperti ini. Oke, jadi margin keuntungannya sekian, perputaran uangnya sekian. Berarti kami bisa mengalokasikan sekian. Ini kartu nama saya. Silakan hubungi. Mereka hanya memperkirakan dan menilai proyek-proyeknya, macam-macam caranya. Ada juga seorang pria Iran yang mendekat. Dia sendiri berasal dari Iran, sekarang sudah menjadi warga negara Kanada. Dia juga seseorang yang membangun kekayaannya dengan tangannya sendiri. Dan sekarang selain kaya raya, dia juga mengelola sebuah dana besar. Dia sangat tertarik sampai-sampai setelah pameran dia beberapa kali datang menemui kami. Kami bahkan sempat berbicara dengannya di hotel. Bukan hanya dia yang datang, tapi dia memang sangat gigih dan bersemangat. Kami bertanya, kamu siap berinvestasi di perusahaan Rusia? Dia menjawab, berapa yang dibutuhkan untuk perusahaan Rusia? Kami menjelaskan sistem kami, kondisinya begini dan begitu. Dia bilang, tidak lebih dari $1 juta, baik untuk perusahaan Rusia maupun internasional.
Keren. Jadi untuk saat ini kami masih terus berkomunikasi dengannya dan kemungkinan besar dia akan segera datang ke sini. Dia juga singkatnya dana mereka juga memperluas minatnya ke Arab Saudi. Pada akhirnya kami berhasil menggabungkan beberapa proyek jika disimpulkan secara singkat. Di Dubai muncul sekelompok orang mulai dari otoritas legislatif ataupun eksekutif setempat. Saya sendiri kurang begitu paham. Singkatnya, mereka adalah pihak yang mengatur izin lepas landas dan pendaratan, mengeluarkan izin terbang, nomor registrasi pesawat, sertifikat, dan sebagainya. Kami berhasil membangun semacam peta jalan bersama mereka mengenai bagaimana melegalkan balon udara di Dubai, misalnya yang diproduksi di Rusia. Lalu muncul juga orang-orang yang siap berinvestasi di infrastruktur. Ada juga pemilik lahan di Al Maktoum yang ikut terlibat. Itu adalah bandara besar sangat kuat yang akan menjadi bandara terbesar di Uni Emirat Arab. Saat ini di sana juga sedang berlangsung sebuah pameran di wilayah tersebut. Lalu datanglah seorang pemilik lahan dan berkata, "Saya punya tanah di Al Maktoum, apakah kalian membutuhkannya?" Kami bilang, "Nah, ada rekan senegara Anda yang siap membangun sesuatu di sini." Dia menjawab, "Saya tidak melihat alasan untuk tidak memulai." Kami pun berkata, "Kami juga tidak melihat alasan, mari kita mulai." Jadi, ya, kalau di Dubai semua orang begitu berhati-hati dengan uang. Saya bisa memberikan Anda tanah, saya bisa membangun gedung untuk Anda. Kami akan mengesahkannya untuk Anda. Carilah klien internal di Dubai. Saya tidak ingat ada orang Dubai yang benar-benar menginginkan balon udara, tapi saya hanya salah satu dari 7 orang yang menangani lalu lintas masuk. Ya, singkatnya untuk Dubai sudah ada rencana lengkap tentang bagaimana membawa Aeronova, misalnya menjadi perusahaan internasional dengan basis di Dubai agar perangkat-perangkatnya bisa disertifikasi semacam perusahaan internasional. Semuanya sudah jelas apa yang harus dilakukan, semua kontak sudah ada, pemahaman juga sudah ada. Kami akan mulai, nantinya ekspansi ke Dubai akan dilakukan melalui drone. Begitu aneh jadinya, saya lupa, sudah bilang atau belum. Untuk sertifikasi perangkat berawak, mereka benar-benar menyediakan layanan secara menyeluruh. Sangat komprehensif, bisa dibilang seperti outsourcing. Ini adalah sertifikasi Eropa dan Amerika, artinya mereka tidak memiliki badan sertifikasi sendiri, melainkan ada perjanjian dengan ESA dan FAA, ESA Amerika. Jadi jika mereka ingin mendapatkan sertifikasi di Dubai, maka lembaga Eropa atau Amerika yang akan melakukan sertifikasi. Itu untuk perangkat berawak, untuk perangkat nirawak. Mereka memiliki peraturan internal sendiri. Dan yang paling lucu, Boris Alexandrovich berdebat dengan mereka sangat lama. Ini memang permainan kata, ya. Dia bilang itu tidak mungkin. Ya, mereka bilang, tapi memang begitu. Jadi untuk drone, mereka melakukan sertifikasi sendiri, termasuk taksi nirawak yang mengangkut orang. Menurut pemahaman kita, drone itu biasanya untuk barang. Tapi ternyata tidak, taksi nirawak di Dubai juga bisa disertifikasi. Contohnya jika Nova 2 kita terbang, katakanlah dengan 1 pilot dan 5 penumpang, maka akan muncul masalah sertifikasi karena Amerika, Eropa, mungkin apapun mungkin, hanya saja memakan waktu, mahal dan rumit. Tetapi bagaimana jika Nova 2 membawa 6 penumpang dan tidak berawak? Kalau begitu mudah saja, kita sedang menyelinap masuk. Nah, pertama ya yang harus dilakukan tentu saja adalah membuat Nova 01 versi produksi itu mungkin nanti namanya jadi Nova 02 atau Nova 025. Kita lihat saja nanti. Ketika sudah jadi, kita akan membawanya ke Dubai dan di sana kita akan mendapatkan sertifikat lokal untuknya. Sertifikat lokal, nomor registrasi pesawat. Lalu kita mulai penerbangan di Dubai, misalnya untuk tujuan promosi atau tujuan lain, karena di Dubai bisnis-bisnis membeli iklan di balon udara. Di sana ada 2, kalau tidak salah balon udara panas yang terbang. Itu seperti balon dengan pembakar. Balon udara, ya, balon udara, tapi dilengkapi baling-baling. Di seluruh dunia ada banyak balon udara panas seperti itu. Itu mainan, besar, indah, tapi tetap mainan. Itu bukan balon udara sungguhan. Tapi apa yang menarik di Dubai, iklimnya memang begitu. Udara di sana selalu diam, tidak bergerak. Tapi kalau angin bertiup, semua orang tahu. Sekarang mulai, besok selesai, dan sebulan tidak akan ada angin lagi. Fakta bahwa balon udara panas di sana bisa terbang di antara gedung pencakar langit, artinya kondisi cuaca di sana begitu ideal sehingga bahkan balon udara kecil, misalnya yang berkapasitas 200 meter kubik, bisa terbang dengan tenang.
Apalagi yang besar sama sekali tidak ada masalah. Dan karena balon udara panas bisa terbang, kami juga sudah membicarakan hal ini dengan mereka. Mereka bilang, balon udara panas kami memang jalurnya berbeda, tapi secara umum semuanya mungkin. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita mulai dari yang kecil, kirim balon kecil ke sana, sertifikasi di sana, lalu buka perusahaan di sana. Membuka perusahaan itu sudah jelas dari awal. Lalu kita akan mulai mengurus lisensi dan sertifikat lokal yang diperlukan di sana dan kedepannya membangun rencana serta strategi yang matang untuk infrastruktur besar sesuai dengan jenis perangkat tertentu yang akan digunakan. Saya rasa pada saat itu kita sudah akan mulai menentukan dengan lebih jelas mana yang benar-benar dibutuhkan, mana yang paling penting dan sebagainya. Karena memang ada banyak pertanyaan mengenai kapal pesiar pribadi seperti kargo, dan itu memang keren, dan juga pemantauan itu juga sangat bagus. Titik. Ngomong-ngomong, pemantauan kemungkinan besar justru akan sukses di Dubai. Saya sendiri lupa bahwa sebenarnya tidak ada klien yang khusus dan spesifik untuk pesanan balon udara. Yang ada justru untuk pemantauan. Itu dari militer setempat yang datang untuk memantau Teluk Persia. Saya tidak ingat jumlah pastinya, tapi seingat saya ada puluhan unit. Intinya mereka benar-benar membutuhkan yang cukup besar, setidaknya minimal 24 jam pemantauan penuh dengan beban yang jelas dan terukur. Jadi pembicaraan di sana sudah membahas secara rinci bagaimana semua itu akan dijalankan. Intinya saya tidak akan menceritakan semuanya, tapi ternyata tema yang agak militer seperti ini pada umumnya tidak memerlukan sertifikasi yang sifatnya wajib. Kalau ini sebenarnya peralatan untuk militer. Ya, kalau memang pihak militer yang membeli, memang benar dalam kenyataannya semuanya jadi terasa jauh lebih mudah untuk dilakukan dan Masalahnya lebih sedikit. ya, saya hanya sedang mencoba untuk mengingat dengan pasti siapa saja yang saat ini secara langsung berhubungan dengan mereka. Ya, tapi tidak masalah. Intinya semua pihak sudah dihubungi, kami juga sudah mengirimkan surat resmi ke semua orang mengenai tahap selanjutnya. Tidak perlu terburu-buru di sini, karena seperti yang sudah saya katakan, kami sudah menjelaskan ke semua orang bahwa ini tahun pertama kami. Sekarang kami perlu menyelesaikan Nova 2, menstabilkan dulu, jadi jangan terburu-buru. Tapi yang keren adalah memang ada minat yang sangat besar dan nyata. Di sekitar stand kami benar-benar selalu ada kerumunan orang. Pada satu titik saya bahkan berpikir, bisa istirahat sebentar enggak? Sampai kapan begini terus? Berhenti dulu. Ya, mereka terus saja berdatangan. Mereka sangat tertarik sekali. Ayo coba ini, ayo coba itu. Apakah webinar-webinar itu sebenarnya diterjemahkan? Saya rasa iya memang ya. Nanti akan diterjemahkan juga. Pokoknya ada banyak peminat dari India. Mereka adalah yang paling antusias, bahkan bisa dibilang paling gigih. Ada yang datang hanya sekadar penasaran, ada juga yang benar-benar serius sampai menawar hak eksklusif untuk menjual balon udara. Ada yang bilang, bagaimana kalau hanya saya yang membantu kalian memproduksinya? Mereka benar-benar berusaha mendapatkan hak sebagai dealer. Ya, dan di sana saya sendiri tidak berbicara dengan orang India. Kebetulan semua urusan dengan mereka selalu ditangani oleh Vadim Vasilievich. Setiap kali ada orang India mendekat, dia berkata, semuanya sudah dibeli, balon udara, bisnis, semuanya sudah dibeli. Ya, intinya begitu. Tapi saya akan mengulang lagi, sepertinya saya sudah menceritakan ini di webinar sebelumnya, bagaimana mekanismenya sebenarnya. Kami datang ke pameran di Dubai, bisa dibilang, kami mendapat banyak perhatian dan minat, serta memperoleh banyak kontak baru. Sekarang kami memasuki masa pendekatan dalam komunikasi, yaitu memperjelas permintaan, menyesuaikan beberapa parameter penting, atau membentuk gambaran teknis yang lebih jelas. Jadi ada semacam kerjasama yang erat dalam membentuk langkah-langkah selanjutnya. Jika itu terkait konstruksi, maka fokusnya pada konstruksi, jika transfer, maka pada transfer. Ini adalah pekerjaan besar. Ini tidak seperti datang ke toko lalu membeli produk dari rak. Di sini semua orang tetap memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ini adalah pekerjaan yang rumit. Proses ini sedang berlangsung dan biasanya semuanya sudah ditandatangani. Dan di pameran berikutnya, seringkali seseorang menunggu hingga saat itu dan terjadi semacam penandatanganan kontrak secara seremonial. Banyak kontrak yang telah resmi ditandatangani oleh perusahaan lain. Lihat saja berita tentang pameran. Airbus menjual sebanyak itu bukan seperti undian yang berlangsung selama 5 hari penuh. Terjual kepada tuan ini, bukan begitu. Mereka telah mengerjakan ini selama bertahun-tahun sebelumnya. Proyek itu dan di sana hanya dilakukan penandatanganan secara seremonial.
Dan sekarang kita juga memasuki periode yang sama. Sekarang kita sudah memiliki semua kontak yang menjadi dasar untuk bekerja. Ngomong-ngomong, atau banyak orang Eropa yang berasal dari bagian utara. Eropa juga sangat tertarik, mereka bilang keren, luar biasa, sangat dibutuhkan, Nova 2, Nova 8, kami siap ambil semuanya. Ayo kita hubungi, pelajari lebih lanjut soal ini. Oh, kecuali orang Inggris. Entah kenapa justru Inggris sangat bereaksi keras terhadap kami. Mereka membalikan badan, pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Mungkin karena alasan politik mereka sendiri. Mereka bahkan tidak mengizinkan kami masuk ke stand mereka. Itu sangat lucu. Sampai seperti itu. Ya, mereka hanya punya satu stand, entah itu dengan radar atau apa. Pamerannya setengah militer. Setengah dari seluruh pameran itu adalah segala sesuatu yang bisa terbang. Dan biasanya membawa sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Dan mereka punya satu stand. Saya melihat-lihat buklet mereka, di situ ada balon udara. Saya bilang, oh kapal udara. Jelas, itu adalah kompleks balon udara yang dibawa dari luar. Saya mendekat ke sana seperti, halo teman-teman. Saya ambil barang itu, mulai melihat-lihat. Saya lihat, Inggris, saya sudah paham. Karena waktu mereka mendatangi stand kami, saya tahu bagaimana reaksi mereka. Di stand kami tidak ada bendera, tidak ada apa-apa. Aeronova, ada beberapa orang berdiri di sana, dan Milad Zubkevich berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Saya sengaja berbicara dengan aksen Rusia yang sangat kental. Ketika mereka menyadari bahwa kami orang Rusia, orang-orang Inggris bereaksi dengan aneh. Tapi saya mendekat, dia bilang, oh hello, berusaha bicara dengan saya. Saya paham, saya harus membangun kontak dengan orang ini, jadi perlahan saya mulai bicara dengannya. Dia sadar dari aksen saya bahwa saya orang Rusia dan langsung menarik brosur. Saya bilang, kamu sedang apa? Dia bilang, ekspor tidak mungkin, ekspor tidak mungkin. Reaksinya aneh sekali, tapi yang lainnya semuanya keren, luar biasa. Orang Tiongkok juga hebat. Ngomong-ngomong Joko, kami menemukan beberapa orang di sana. Saya tidak tahu apakah saya sudah bilang di webinar sebelumnya dari Dubai atau belum. Jadi kami punya unit tenaga yang sudah kami rancang dan mulai kami produksi. Ini adalah mikroturbin dengan penukar panas. Menghasilkan daya listrik keluaran sebesar 300 kW dan di dalamnya ada generator berputar tinggi. Karena itu 300 kW bisa muat dalam ukuran sekecil ini. Kami sudah keliling Rusia tapi tidak ada yang bisa membuat generator dengan ukuran seperti itu di sini. Ya, mereka bisa, tapi biayanya sekitar 10 miliar dan butuh 10 tahun. Orang Tiongkok bilang, maksudnya bagaimana orang Tiongkok bilang, kami tahu mereka punya. Juga sedang mengembangkan generator seperti itu untuk kebutuhan elektroaviasi mereka di masa depan dipasang pada turbin. Mereka sudah punya turbin tapi tanpa penukar panas. Turbin tanpa penukar panas sangat boros bahan bakar. Bentuknya ringkas, bertenaga, keren, tapi efisiensi bahan bakarnya rendah. Ya, dengan rekuperator, efisiensi bahan bakarnya bisa setara dengan mesin IC, piston, atau diesel. Kami tahu mereka memilikinya, lalu kami menghubungi mereka. Mereka bilang, ya tidak masalah, tentu saja, ayo lakukan. Tapi kami harus sedikit memodifikasinya agar sesuai dengan turbin kami. Selama setahun kami bekerja bersama mereka, mengubah karakteristiknya, bahkan sedikit membantu mereka untuk menyempurnakannya, yang cukup lucu. Mereka sangat terkejut dengan keahlian kami. Aku berjalan 2 hari, kamu berlari ke stand seperti pergi bekerja, bukan jalan-jalan. Begitu sampai, sudah ada orang di sana, selesai. Lucunya, pameran mulai jam 10 pagi. Kami datang lebih awal, setengah 10, sudah penuh sesak. Saya berpikir, bagaimana kalian bisa masuk ke sana? Saya berlari melewati, melihat, sangat mirip secara visual dengan generator kami. Sangat mirip, benar-benar mirip. Lalu saya lihat, Zubkevich menggandeng mereka. Dia bilang, oh ke stand kami. Saya tanya, Vadim Vasilevich bagaimana kamu? Siapa mereka itu? Dia bilang, mereka datang, ambil brosur kita, lalu lari ke tempat mereka. Sekarang mereka mempelajarinya. Di salah satu brosur, kami punya beberapa materi, ada ringkasan tentang tim, perangkat, Nova 01, Aeroliet, balon stratosfer, Nova 8, dan Nova 35. Di brosur kedua tentang teknologi, keunggulan balon udara, ramah lingkungan, hemat biaya, perbedaan kami dari generasi sebelumnya, dan lain-lain. Ada juga model 3D mikroturbin kami. Intinya jantung balon udara masa depan adalah sistem hibrida. Ini adalah sistem bahan bakar dan tenaga mikroturbin dengan penukar panas. Pada model 3D ini generator terpasang di samping. Mereka membawa kertas itu dan berkata mereka menampilkan generator kita lalu mengklaimnya milik mereka. Dan Zubkevich, jadi terjadi kesalahpahaman. Tidak, mereka hanya berkata, ini model 3D kami. Zubkevich membawa mereka ke kami dan berkata, aduh Vedia, ini orang Tiongkok.
Aku lihat mereka membolak-balik barang dan brosur kita. Aku mendekati dan bertanya, tertarik? Mereka bilang, ini, apa ini? Dia bilang, kok ini kami pakai untuk mikroturbin di Tiongkok. Kalian lewat perantara, kami produsennya. Kenapa lewat perantara? Harusnya langsung dengan kami, dan seterusnya. Vadim Vasilyevich berkata, saya tidak mengerti, ayo pergi. Mereka dibawa ke saya. Orang Tiongkok itu terkejut, mencoba menjelaskan. Saya berkatanya, tunggu, tenang saja. Lalu saya mulai menjelaskan. Tahun lalu saat itu kami menghubungi kalian. 2 generator, dia bolak-balik. Kami juga membuat 2 generator untuk perusahaan itu. Saya bilang, buka WeChat-mu. Dia buka WeChat dan saya langsung lihat di WeChat-nya ada grup chat kita, saya dan pembuat mikroturbin di situ. Kalian yang membuatkan untuk kami. Dia langsung berkata, suara pola, saudara, lalu kami berpelukan. Jadi, ya teman-teman, ini memang lucu saja kejadiannya. Tepat minggu lalu, generatornya akhirnya selesai. Mereka membuat 2 generator dan 2 inverter untuk generator-generator itu. Mereka memang sudah punya, tapi memodifikasinya khusus untuk kami karena ada kekhususan. Mereka harus menurunkan putaran, meningkatkan daya keluaran, dan menambah mode kerja di inverter. Minggu lalu mereka baru menyelesaikannya dan di pameran dia bilang, datanglah, kami sudah mengundang kalian. Kamu akan datang untuk uji, coba? Tentu saja. Saya tidak akan datang karena saya sedang berada di Dubai. Setelah dari Dubai langsung ke sini, kami sedang pindahan, banyak urusan. Tapi spesialis kami, Igor, sudah ada di Tiongkok dan dia yang pergi ke sana. Mereka menguji generator sementara dalam mode starter, artinya mikroturbin, tapi seperti mesin, ia perlu diputar. Dan untuk itu dibutuhkan starter, yaitu generator. Generator ini bekerja dalam mode generator dan juga dalam mode starter. Dan minggu lalu pengujian dilakukan dalam mode starter. Itu saja. Ada videonya, ada laporannya. Secara keseluruhan semuanya terkonfirmasi, semuanya bekerja seperti seharusnya. Minggu depan mereka akan mulai pengujian dalam mode pembangkitan. Jika semuanya berjalan lancar, generatornya akan dikirim ke sini. Itu saja hal lucu yang terjadi di pameran. Jadi kamu berkeliling mencari instalasi serupa gitu ya. Tidak ada instalasi serupa. Ada turbin biasa dengan generator tapi dayanya jauh lebih kecil dari yang kami butuhkan. Sepertinya perusahaan Belgia yang membuatnya. Kami sempat mendekat, semacam pengintaian, sangat bermanfaat berada di pameran dari segi pengintaian, semacam spionase industri, siapa yang membuat apa, berapa harganya dan sebagainya. Jadi mereka punya sistem, turbin, generator, pengendali, sistem kontrol, sistem bahan bakar. Jadi seperti satu paket solusi siap pakai seperti itu mulai dari $500,000. Wah, benar-benar lumayan juga. Serius, iya. Apalagi mengingat sistem mereka juga sangat boros dan dayanya lebih kecil. Artinya kita sedang menciptakan produk yang nantinya di pasar tidak hanya mampu bersaing di dalam balon udara kita, tapi juga sebagai produk mandiri. Tentu saja itu masih harus dikerjakan dengan cermat. Sekarang tahap yang paling penting akan segera dimulai, yaitu tahap produksi mikroturbin ini. Di sini prosesnya juga tidak mudah, tapi nanti kita akan bicarakan itu lebih lanjut. Sekarang kita harus kembali ke pameran yang sedang berlangsung. Intinya, ke-5 hari itu benar-benar sangat padat dan penuh aktivitas. Saya rasa sekarang kita sudah mengumpulkan sejumlah kontak. Tugas kita sekarang mungkin bukan mengirimkan penawaran komersial, melainkan mengumpulkan umpan balik. Apa yang menarik bagi orang-orang, apa yang ingin mereka lihat di masa depan. Dengan begitu kita akan mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan terhadap perangkat-perangkat tertentu. Tidak, orang-orang sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang cukup. Apa yang mereka butuhkan? Ya. Ada yang bilang, saya ingin membuatkan suku cadang untuk balon udara Anda. Kami memang perlu membuat suku cadang di suatu tempat. Sekarang kita harus menandatangani NDA, lalu mengirimkan suku cadang dan menerima penawaran komersial dari mereka untuk memperkirakan biayanya secara kasar dan membandingkannya dengan yang kita miliki dan penawaran lain. Itu yang pertama. Ada beberapa pertanyaan. Kedua, ada beberapa biro desain yang benar-benar berkata, kami sangat ingin mengerjakan balon udara. Kami sudah bosan dengan pesawat dan helikopter ini. Kalian punya balon udara, itu sesuatu yang baru. Ayo biar kami yang mendesain gondolanya, kami ingin mendesain interiornya. Pokoknya mereka berdiri bersama kami melemparkan ide-ide. Tapi ini kan ruangannya sangat luas, jadi tidak perlu berdesak-desakan seperti itu. Ini benar-benar bisa dilakukan. Ajak kami ke dalam tim, kami ingin terlibat dalam proyek ini. Para desainer BMW juga ada di sana. Mereka memang sedang di sana. Mereka mengerjakan salah satu pesawat lepas landas.
dan mendarat vertikal tapi khusus untuk kargo. Bukan untuk penumpang, melainkan untuk barang. Jadi desain mereka mencakup seluruh bagian luar dan dalam. Mereka adalah desainer teknis. Ketika orang asing mengatakan desainer, bagi mereka insinyur juga dianggap sebagai desainer. Tapi ini memang benar-benar biro desain. Kami sudah sepakat dengan mereka, sekarang kami harus mengirimkan ukuran gondola Nova 8, Nova 35, seperti apa bagian dalamnya, agar mereka bisa mulai membuat sketsa proyek dan menunjukkan kepada kami. Lihat, menurut kami bentuknya seperti ini. Lalu, jika sesuatu itu menarik, kita mulai berinteraksi dengan cara tertentu. Jelas mereka ingin menghasilkan uang sekaligus menggambar. Ya tentu saya. Promosikan layanan Anda, itu adalah satu kelompok kontak. Kelompok kontak kedua lebih spesifik misalnya dengan instansi pemerintah. Mereka harus mengirimkan kepada kami semua persyaratan teknis untuk drone tersebut, apa saja yang harus dipenuhinya. Ya kita harus mempelajari semuanya, misalnya, dan membentuk desain drone yang akan dikirim ke sana sesuai dengan persyaratan tersebut, serta melakukan korespondensi dengan mereka. Misalnya, apakah kita sudah memahaminya dengan benar atau tidak? Kami melakukannya seperti ini. Baik. Oke, sebentar lagi kami akan ke sana. Mereka bilang, oke, kami tunggu. Jadi, ini adalah kelompok kontak yang berbeda. Yang ketiga adalah tentang proyek bersama untuk membawa proyek ini ke pasar internasional tertentu. Jika itu adalah kelompok kontak di Dubai, dan jika memang Dubai, maka pokoknya dengan masing-masing pekerjaan yang terarah sudah mulai dilakukan. Dengan balon udara pemantau, ya perlu diperjelas jenis yang mereka butuhkan, begitu juga dengan balon iklan kecil, jadi ya memang banyak pekerjaan. Maksud saya, dalam situasi apapun, bahkan jika mereka membawa koper berisi uang dan berkata, kami butuh balon udara seperti ini, apakah kita tetap tidak akan atau tidak bisa menyimpang dari langkah-langkah yang direncanakan, dari rencana di roadmap kita misalnya, atau masih ada fleksibilitas tertentu? Tidak akan bisa menyimpang dari rencana itu, karena bagaimanapun juga kita tetap membutuhkan balon udara, ternyata baik yang kecil maupun yang besar. Dan untuk mencapai balon udara besar, kita tetap harus melalui proses evolusi itu. Kita tidak bisa meninggalkan semuanya. Ada klien minta kapasitas 30 ton dan membuat balon udara 30 ton langsung. Sementara Nova 2 belum selesai. Tidak mungkin melahirkan anak dengan 9 wanita dalam sebulan. Jadi itu rencana yang ada tetap seperti yang sudah direncanakan. Itu adalah Nova 2, Nova 8, Nova 35. Namun, secara paralel kami juga mengkomersialkan jalur-jalur yang sudah kami lalui. Nova 01 sudah kami lewati. Orang-orang melihatnya di video, keren kami mau. Untuk permintaan itu kami siap memproduksi dan menjual batch-nya. Tapi kita harus buat kesepakatan tegas dulu. Jika sudah ada kesepakatan, kami akan memproduksi dan menjualnya. Nova 2 sudah kami rakit, diuji tanpa awak, berawak, dan untuk pemantauan. Kami paham balon udara sebesar itu bisa kami tangani. Ya, saya yakin saat balon itu terbang akan ada banjir pesanan. Sekarang pun sudah ada secara umum, tapi ukurannya mungkin bukan 2000 meter kubik, melainkan 2200. Seperti Nova 01, artinya kita sudah melewati tahap itu. Perangkat tahap ini sudah bisa diproduksi komersial skala massal, Nova 8, Nova 35, semua dengan metode yang sama. Kita menuju ke balon udara yang lebih besar. Oh, omong-omong, untuk menjual balon udara ke luar negeri, apakah ada kesulitan untuk melakukannya langsung dari Rusia, atau tetap perlu membuat semacam perantara dalam bentuk perusahaan internasional terpisah? Tidak perlu sama sekali. Kita punya mekanisme khusus di negara ini yang menangani ekspor. Tidak ada yang berubah. Kita bisa menjual ke negara lain. Memang harus dijual. Negara mendorong ketika kamu menjual. Pertanyaannya, siapa yang membeli? Ada orang-orang dari Afrika. Di sana ada, pokoknya sudah jelas. Para pebisnis selalu berkata, wah keren, saya ingin membeli supaya punya sendiri, bisa terbang, bisa mengangkut. Itu semua sudah jelas. Dari suatu negara, saya lupa tepatnya yang mana, juga ada orang-orang dari pemerintah, dan dengan mereka kami juga membahas pertanyaan ini mengenai, oke, kami sudah membuatnya di Rusia. Baru saja ada seorang pria yang datang berkata, saya ingin balon udara ke Afrika. Kamu kan juga dari negara yang sama, tolong jelaskan kepada kami. Maksudnya, haruskah disertifikasi? Atau bisa kami bawa dalam keadaan terurai, lalu di Afrika kami rakit dan bilang, lihat, ini produk Afrika.
Apakah kamu akan mengeluarkan sertifikat? Tidak, saya tidak akan mengeluarkannya. Afrika, keluarkan sertifikat, terbangkan saja. Tidak perlu, intinya sertifikasikan dulu di negara kalian sendiri. Baru bawa ke sini. Kami juga sudah sepakat mereka punya aturan lokal sendiri. Dia sepertinya menyebut ada 7 aturan, beberapa undang-undang tertentu, dan sudah mengirimkannya ke kami. Kami belum memprosesnya. Dia bilang, kalian baca saja, nanti akan mengerti semuanya, baik tentang drone, pesawat berawak, maupun opsional berawak, dan seterusnya. Di beberapa tempat Anda perlu sertifikat tipe, dan jika sudah ada dari Rusia tidak masalah, bawa saja ke sini. Jadi pertanyaannya, apakah bisa dijual dari sini? Bisa dijual. Kepada yang sudah tersertifikasi, kepada yang belum juga bisa. Tidak ada masalah, hanya saja jalurnya berbeda. Ada yang lebih panjang, lebih pendek, atau lebih rumit. Kami memiliki sertifikat untuk sampel tunggal. Sekarang bentuknya sudah agak berubah. Namanya sudah bukan itu lagi, tapi untuk produk tunggal misalnya masih bisa mendapatkan sertifikat. Di beberapa negara, mereka bahkan tidak mengerti apa itu sertifikat untuk satu sampel. Ada yang bilang, tidak masalah kalau Rusia sudah mengeluarkan dokumen, di sini kita ambil yang lokal. Tapi tetap akan ada prosedur validasi. Mereka menerjemahkan, pihak lokal memberi cap, menyatakan ini aman, mengeluarkan nomor registrasi, dan orang itu bisa menggunakannya dengan cara tertentu. Nah, kalau seperti ini? Secara politik ada masalah untuk menjual dari Rusia. Banyak sekali yang mendekat dan berkata, wah teman-teman ini keren banget. Orang-orang dari Boeing juga mendekat, orang-orang dari Boeing benar-benar datang. Dan bukan hanya sembarang orang, tahu kan, bukan hanya peserta stand biasa. Di sana ada seorang wanita, sepertinya wakil direktur komersial. Pokoknya jabatannya tinggi. Dia mendekat, berbicara dengan Boris Alexandrovich. Dia berkata, teman-teman ini keren sekali, kami ingin membeli balon udara. Boris Alexandrovich menjawab, yang mana? Bahkan Nova 2 saja. Kalian bisa merakitnya, kami ingin membeli. Dia bertanya, untuk apa kalian membutuhkannya? Ini balon udara, harus? Dia ramah berkata, kami cuma ingin membeli dan seterusnya. Tetap saja. Dari Amerika, dari negara-negara Eropa juga ada yang mendekat. Keren, kami butuh. Rusia. Buka saja perusahaan di Dubai, hilangkan jejak Rusia sepenuhnya, baru kami akan beli. Tentu saja kami butuh, ini penting. Kami dari dunia penerbangan. Kami paham betul apa itu soal kargo, pariwisata. Semuanya sangat keren. Kalian hebat, timnya luar biasa. Tapi tolong, jangan ada kaitan dengan Rusia. Vitali dan Milad dari tim kami, mereka menghadiri pesta-pesta tertutup yang eksklusif. Di hari pertama ada sebuah pesta khusus yang diadakan untuk pembukaan. Jadi setelah pameran selesai sekitar pukul 18.00, pada pukul 19.00 diadakan pesta tertutup. Di sana semua orang penting, sebut saja begitu, hadir dan berkumpul bersama. Ada juga sedikit networking. Jadi siapa saja yang mau bisa mampir ke sana dan melihat-lihat. Di sana kami banyak sekali berinteraksi dan melakukan berbagai percakapan dengan orang-orang Eropa secara umum. Sial, semua orang bilang harus memutus hubungan dengan Rusia. Untuk saat ini sepertinya memang begitu. Pokoknya di sana ada satu pesta lagi di hari berikutnya dan Vitali serta Milad juga ikut berbaur. Mereka berdua sangat jago berbahasa Inggris, benar-benar paham dengan topiknya. Kalau saya waktu kadang-kadang masih mendengarkan penerjemah, tapi mereka langsung terjun sendiri. Semua orang bilang mereka siap mengembangkan bisnis, siap berinvestasi. Bukalah perusahaan internasional di sini, misalnya di Dubai, dan semuanya beres. Dana dari berbagai lembaga akan mengalir, kami akan membawa pesanan untuk kalian, bahkan kami akan membeli. Dan mungkin dalam situasi politik dunia saat ini mereka memang berhak punya pendapat seperti itu. Kenapa tidak? Secara umum, membuka perusahaan internasional adalah praktik yang wajar. Apakah kita berencana untuk bergerak ke arah itu menurutmu? Tentu saja kita berencana. Pertanyaannya, semua ada waktunya. Mari kita berdiri kokoh dulu. Mungkin pada saat itu nanti, kita bahkan tidak perlu melakukannya, semuanya sudah selesai? Jadi kalau kita lihat-lihat, di sini ada Rusia, ada negara-negara CIS yang besar, Asia juga besar, dan banyak negara lain. Afrika, India, mereka juga tidak peduli dengan politik ini. Jadi secara keseluruhan sebenarnya tidak mungkin benar-benar kehabisan pesanan. Ya, pertanyaannya hanya kapan kita akan pergi. Ke suatu tempat lebih mudah masuk, ke tempat lain lebih sulit.
Kemana kita pergi, kemungkinan besar, kemana yang lebih mudah, kesanalah kita pergi. Begitulah alam bekerja, air mengalir ke bawah. Benar. Apakah saya paham bahwa ada sertifikat Rusia yang akan kami dapatkan untuk balon udara kami, dan jika sertifikat itu diakui di negara tempat balon udara dijual, maka mereka bisa menggunakannya. Jika tidak diakui, maka sertifikasi menjadi tanggung jawab mereka. Mereka harus menyelesaikan masalah itu sendiri. Di sana secara sederhana ada aturan tertentu, semacam persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jenis pesawat. Aturan untuk pesawat terbang tidak cocok untuk balon udara. Aturan untuk helikopter juga tidak cocok untuk balon udara. Ya, ada aturan khusus untuk balon udara, awalnya dikembangkan di Amerika. Aturan itu kemudian disalin dan dibuat versi Eropa. Setelah itu, Rusia juga menyalin dan membuat versi mereka sendiri. Jika ada perubahan di satu tempat, semuanya juga akan mengubah aturan mereka. Ada yang mengubah, ada juga yang tidak. Seringkali tidak ada yang suka mengubah atau tertinggal. Intinya semuanya sama persis. Secara politik itu adalah sertifikat Rusia. Jika kamu membaca persyaratannya dengan sedikit lebih teliti, semuanya sama di mana-mana. Selanjutnya hanya soal politik, seperti orang Afrika itu. Dia bertanya, atas dasar apa norma ini dibuat di Rusia? Kami menjawab berdasarkan standar Eropa, standar internasional. Dia berkata, kalau begitu tidak masalah. Kalian kirimkan kepada kami sertifikat Rusia, dasar sertifikasi itu. Kami akan mencocokkannya dengan yang ini. Jika isinya sama persis, dari mana kami bisa punya pertanyaan? Artinya kami pakai ini, tidak tahu milik kalian tapi isinya sama. Tidak ada pertanyaan, hanya soal politik. Jadi memang ada zona Rusia, zona Eropa, zona Asia, dan zona Amerika. Tapi aturan balon udara sama di mana-mana, karena meskipun tidak dibuat terpusat, mereka saling menyalin satu sama lain. Dan itu memang benar supaya ada satu standar yang berformat internasional, bukan seperti colokan listrik yang di mana-mana berbeda-beda. Nah, memang kesanalah dunia penerbangan mengarah. Pesawat itu diciptakan agar bisa terbang antar negara pada dasarnya. Dan kalau saya membuat aturan sendiri, itu tidak efisien. Untuk apa? Itulah sebabnya semuanya kurang lebih sama. Baik, jadi secara umum, apa rencana dan tujuan terdekat kita setelah pameran? Atau mungkin ada bidang panas tertentu yang sedang kita tuju sekarang? Tugas apa yang paling mendesak bagi kita dalam waktu dekat? Tugas-tugas penting? Tugas mendesak. Kami punya tugas berat. Kakiku terasa kedinginan. Di mana ya pemanas ruangan di kantor ini? Apa saja isu-isu hangat saat ini? Pesawat terbang. Ya, aku sudah menduganya. Sebenarnya Dmitry Sergeyevich Kmel sangat ingin mencoba. Dia bilang, aduh, selagi kalian tidak ada, kita akan menerbangkannya. Aku bilang ke dia, jangan berani-beraninya menyentuh alat itu ya, selama kami belum ada. Ternyata dia nurut. Sebenarnya lebih baik kalau dia coba saja. Jadi, bagaimana? Kita akan menerbangkan pesawat itu sebelum tahun baru. Kurang dari sebulan lagi. Besok kita akan tahu. Jadi, besok kita pergi ke bandara sebentar. Ya, bagaimana situasinya? Pertama-tama, untuk pesawat terbang ini memang kita sangat sedikit mengalokasikan tenaga dan sumber daya. Besok kami benar-benar akan pergi bersama Gena, membawa Dima dan Dennis. Kami akan memasang sistem kendali padanya. Bagaimana situasinya dengan pesawat itu? Awalnya, pesawat itu memang muncul secara terburu-buru. Bisa dibilang, hampir saja terjadi taruhan di perusahaan bahwa kami akan membuatnya secepat itu. Semuanya sudah jelas bahwa kami tidak akan bisa menyelesaikannya karena badan pesawatnya bukan kami yang buat, melainkan perusahaan lain. Mesin kami masih terhenti sampai sekarang dan soal lahan juga masih bermasalah. Maksudnya, bagaimana masalahnya? Ya, kami menunggu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya jadi sandera situasi. Itu dikerjakan perusahaan lain. Mereka menyebutkan tenggat waktu, tapi tidak bisa memenuhinya. Mereka belum pernah membangun balon udara. Mereka hanya membuat figur tiup, ada yang bisa terbang, tapi bukan balon udara, karena mainan dan perangkat serius itu berbeda. Ada saja yang tidak berhasil, ada beberapa hal yang harus mereka perbaiki. Lalu ketika mereka membuat selubungnya, selubung itu terdiri dari dua bagian utama. Di bagian belakang, Dmitry Sergeyevich merancang ekor tiup. Ekor ini tidak bisa dipasang karena bentuk selubung pertama tidak sesuai. Semua konstruksi logam yang dia rancang juga tidak cocok. Kami juga memperbaikinya karena bentuk selubungnya memang berubah. Kami akhirnya memperbaiki semuanya sesuai dengan gambar teknik. Ternyata selubung itu tidak cukup kaku. Dima Orlov, pengembang sistem kendali sekaligus pilot jarak jauh,
Dia yang mengendalikan Nova Tundra 1 di tempat kami berkata, "Saya tidak akan terbang dengan ini. Kalian tidak lihat apa? Lihat rangka ini." Dan rangkanya memang cukup mengerikan. Mungkin rangka itu akan mampu menahan beban, tapi Dima terus berteriak-teriak. Akhirnya kami mulai memperbaiki rangka itu. Kami memutuskan untuk bermain aman. Ya, karena kami memperbaikinya, Dmitry Sergeyevich ikut campur dengan ide-ide jeniusnya tentang bagaimana seharusnya rangka itu. Tapi tetap saja saya paham seolah-olah karena balon udaranya kecil, daya dorongnya juga kecil. Kapasitasnya bahkan tidak cukup untuk membawa dirinya sendiri. Selain itu, dia hibrida dan dengan rangka sebesar itu. Ingin membuat semuanya lebih ringan, lebih tipis, tapi jadi rapuh. Saya sudah bilang, sudah jangan diutak-atik, tutup mata saja. Apa yang jadi, ya jadilah. Kami membuat rangka yang cukup kokoh. Hasilnya sedikit lebih berat dari seharusnya, tapi bagian ekornya juga jadi sedikit lebih berat dari seharusnya. Pada akhirnya pusat gravitasi balon udara itu bergeser, artinya pusat gravitasinya harus sejajar dengan pusat volumenya supaya tidak berputar di udara, agar dia bisa terbang lurus, bukan seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Selain itu dia juga bertipe quadcopter. Oke, pada Nova 2, pusat gravitasinya itu benar-benar sejajar dengan pusat volumenya dan titik tumpu gaya yang bekerja pada baling-balingnya juga tepat berada di situ. Titik. Dengan begitu, semuanya jadi terasa jauh lebih sederhana dan mudah dipahami. Dan dia juga klasik, hampir seimbang, semuanya sederhana dengannya. Kamu hanya sedikit menggerakkan baling-baling, dia langsung bergerak. Lalu dia perlahan kembali ke posisi semula jika kamu tidak mengubah baling-baling. Putar baling-baling lagi, dia bergerak lagi. Ya, jadi semuanya sederhana. Tapi yang ini tidak sesederhana itu, dia terlalu berat. Ya, artinya kamu harus menghasilkan daya dorong besar dengan baling-baling, dan baling-balingnya bukan 2 di tengah tapi 4. Mereka harus diposisikan sehingga pusat gravitasi di tengah dan baling-baling membentuk persegi di sekelilingnya. Secara teori, semuanya harus simetris. Karena pusat gravitasi bergeser ke kanan-kiri, ternyata baling-baling kita sedikit bergeser. Besok kita akan memindahkannya. Dmitry Sergeyevich akan mengukur semuanya lagi. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata ekornya memang terlalu berat sehingga pusat gravitasinya pun terlalu ke belakang. Kami mencoba melepas baterai dari rangka, memasangnya di gondola depan, jadi seluruh masanya dipindahkan ke depan, tetap saja tidak cukup. Lalu apalagi, kami membongkar ekor, melepas beberapa pipa penguat, melepas penutup di sana. Di sana tidak ada penutup putih, melainkan bantal biru. Intinya kami berhasil mengurangi beberapa kilogram, sedikit lebih dari 4 kilogram, tapi karena letaknya di lengan panjang, pusat gravitasinya tetap bergeser. Cukup signifikan, ya. Baterai tetap saja bergeser ke bagian depan dan sepertinya memang sudah cukup seimbang. Besok kita akan menggeser gondola sedikit lagi dan memang besok akan kita geser. Pusat gravitasinya pasti akan bergeser lagi, tapi itu sudah hal kecil. Itu yang pertama. Apalagi? Kedua, helium yang kita masukkan waktu itu, intinya ada satu lagi sifat balon udara ini. Pada model klasiknya, kenapa tidak ada pertanyaan atau masalah dengannya? Kenapa dia bisa terbang dan dirakit begitu cepat? Pada Nova Neuro 1 ada roda pendaratan depan dan belakang serta satu roda kecil di belakang. Roda itu diperlukan agar saat lepas landas dan mendarat, jika tiba-tiba sedikit melaju saat lepas landas, dia tidak menyentuh tanah dengan rodanya. Ya, agar ekor belakangnya tidak menyentuh tanah dan dia bisa melaju dengan tenang secara teori. Pada balon udara yang seimbang dengan baik ada sifat seperti itu. Dari situ kita bisa memahami berapa banyak helium. Helium itu sulit dihitung. Ya, memang ada flowmeter, ada sensor tekanan pada tabung-tabung itu, tapi tetap saja hasilnya kurang lebih saja. Intinya kamu terus-menerus menambah helium ke dalamnya dan dia berdiri di roda depan, juga berdiri di roda belakang. Kamu terus-menerus menuangkan helium ke dalamnya, dan pada suatu saat, tiba-tiba, begitulah. Dan poros balon udara itu menjadi sejajar dengan tanah. Itu artinya jumlah helium di dalamnya pas. Dia seimbang, dan hanya dengan satu titik perhitungan, dia berdiri di tanah. Pada balon udara hibrida, tidak seperti itu. Dia kelebihan berat. Ekor balon itu tidak akan terangkat, dan secara kasar tidak ada indikator yang benar-benar jelas begitu. Ya, bahwa dia benar-benar seimbang, diisi dengan jumlah helium yang tepat, dan sebagainya. Dan juga karena dia rendah, langit-langitnya juga rendah, artinya jarak dari selubung ke tanah pada aerolot kecil. Ukurannya cukup besar, tapi langit-langitnya rendah. Tidak mungkin mengangkatnya untuk melihat seberapa penuh balonetnya. Singkatnya, saat kami menyeimbangkannya waktu itu, sebelum ke Dubai, jumlah helium yang ada masih kurang.
Itu baru jelas. Dia tampak sudah penuh. Kamu melihatnya, balon udara itu penuh. Ada 3 titik kontak. Saat ditimbang, kamu lihat beratnya, terlalu berat. Sudah semuanya ditimbang, dan sepertinya semuanya cocok, tapi saat mulai menghitung, ternyata pusat gravitasi tidak hanya bergeser ke belakang karena bagian sini berat, tapi juga karena heliumnya memang belum terisi penuh. Saat mengisi helium, efek yang sama seharusnya terjadi, tapi tidak, karena balon terlalu berat. Ini balon hibrida. Secara visual tidak terlihat, tiba-tiba pusat gravitasi bergeser. Secara keseluruhan, proses penyeimbangan pusat gravitasi ini sangat rumit dan kompleks. Baik karena bagian-bagian logamnya diubah maupun karena balon ini bukan tipe klasik, semua metode sudah ada. Misalnya saat kami pergi untuk merakit Nova Nur 1, Boris Alexandrovich dan Vadim Vasilievich memberikan kami buku panduan. Dan kamu mengikuti panduan itu. Semuanya dilakukan, semuanya ditemukan. Ya, cukup ikuti langkah 1-5, selesai. Dirakit, terbang, sudah terbang, seru juga. Untuk balon hibrida, tidak ada buku panduan, jadi semua berdasarkan pengalaman dan coba-coba. Balon ini juga berbeda, perilakunya lain bahkan saat dihanggar. Akhirnya penyeimbangan pusat gravitasi selesai meski jadwal jadi molor, bergerak, ya pameran. Kemudian ke pameran yang telah disiapkan ke Yakutia, lalu Dmitri Sergeyevich terseret ke stratosfer ini. Jadi kami memang agak tidak fokus pada aeroliot, kami bisa dibilang mengorbankan reputasi kami sendiri dengan menyebutkan beberapa tenggat waktu kepada Anda, tapi semua itu demi kebaikan bersama perusahaan tentu saja. Controller seperti yang sudah saya katakan, waktu itu saya tunjukkan sepertinya saya duduk, hanya ini di controllernya, gara-gara ini dan seterusnya. Dima sudah memeriksa ulang kontroler-kontroler itu berkali-kali, semuanya seharusnya berfungsi. Terakhir kali kami pergi ke aerodrom, Dima menyalakan, mereka tidak berfungsi. Karena kedinginan atau kelelahan tetap tidak berfungsi? Tidak, mereka juga tidak merasa kedinginan dan juga tidak mengalami kelelahan sama sekali. Saya lupa apa nama elemen radioteknis ini, bentuknya memang seperti ini. Di jaringan toko elektronik chip dan deep yang sangat terkenal, mereka dijual dengan kode tertentu yang sudah ditetapkan. Pada labelnya tertera karakteristiknya, pada tegangan berapa, secara umum, komponen ini harus berfungsi, terbuka, dan sebagainya. Komponen tersebut dibeli, dipasang dengan cara disolder secara hati-hati, dan saat diuji di laboratorium, fungsi ini di papan tidak bekerja dan sepertinya semuanya baik-baik saja. Di lokasi, ketika semuanya sudah terpasang dan dinyalakan, ternyata sama sekali tidak berfungsi. Kami mulai mencari tahu penyebabnya, memeriksa semuanya, dan akhirnya menemukan bahwa ternyata di datasheet komponen ini, saya lupa namanya, nilainya berbeda, artinya tegangan yang dibutuhkan seharusnya berbeda dan sebagainya. Kami melepas semua itu, memasang komponen lain, dan besok kami akan kembali untuk memasangnya lagi. Prosesnya panjang, rumit, dan iteratif, tapi semuanya bergerak ke arah yang benar. Apakah kami akan terbang besok? Tentu tidak, kami tidak akan terbang. Besok kami akan memasang kontroler di sana dan dirigible-nya akan hidup kembali. Sistem WGS-nya sekarang tidak akan bekerja secara paksa, melainkan otomatis. Baling-baling akan mulai berputar, masing-masing akan berputar secara independen, ekornya akan mulai bergerak, tapi setelah itu masih banyak hal menarik lainnya yang harus dilakukan. Pertama-tama pemasangan akhir. Karena kami sering memindahkan baterai dan kabel ini ke sana kemari, semuanya sudah siap, tapi tetap saja merakit semuanya butuh waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Namun, karena di hanggar tidak ada pemanas dan jari-jari membeku, semuanya akan berlangsung sedikit lebih lama. Saya pikir kami akan mulai uji terbang dalam waktu dekat. Uji terbang itu akan terlihat seperti ini, dengan catatan pertama-tama tidak akan ada lagi kata tapi, meskipun saya memang tahu ada satu tapi yang mungkin saja terjadi, yaitu servo kemudi di bagian belakang pada ekor pesawat. Vadim Vasilievich di Nova Nur 1 memasang yang sangat kuat dan besar. Itu memang berlebihan, tapi saya tahu asalnya. Di AU-30 atau di AU-12, pokoknya di pesawat sebelumnya servo-servo itu sering overheat. Secara perhitungan sudah benar, mereka bisa menangani semua tugas di darat dan saat terbang juga berfungsi, tapi tiba-tiba setelah beberapa waktu, beberapa servo itu mati. Ternyata masalahnya hanya overheat, servo masuk mode aman, mendingin, lalu menyala lagi dan semuanya normal. Tapi tetap saja tidak enak jika ada yang gagal saat terbang. Kalau menyala lagi, kok itu menyenangkan, kalau mati, tidak. Vadim Vasilievich jadi ekstra hati-hati karena pengalaman buruk. Servo seperti ini, yang lebih kuat. Servo kemudi dipasang di sini dan semuanya berjalan baik.
Dmitry Sergeyevich tidak pernah mengalami masalah seperti itu, jadi dia memilih servo yang lebih kecil, jauh lebih kecil. Sudah jelas di buku manual servo tertulis bahwa semuanya sudah sesuai. Ya, berapa torsi pada poros, semuanya cocok menurut perhitungan. Tapi harus diingat torsi yang tertera kemungkinan besar adalah versi Tiongkok seperti voltase pada baterai buatan Tiongkok yang mereka tulis. Kita harus memberi sedikit toleransi untuk itu. Secara keseluruhan ada banyak ketidakakuratan dan lain-lain, entahlah. Bagaimana kalau servonya tidak berfungsi, kita bisa cepat ambil yang lain karena kita punya cadangan. Tapi itu akan sedikit memperlambat waktu lagi. Saya harap alat-alat itu akan berfungsi. Jika gagal, kita tetap melakukan pendekatan. Semuanya akan terlihat seperti di Nova 01 saat kita masih baru. Saat kita menerbangkan balon udara di kondisi tenang, udara diam, dan balon itu terikat pada tali. Dima menyalakan baling-baling, balon udara mulai terbang. Dima mematikan baling-baling, balon udara mendarat. Itu saja. Dan kita hanya mengamati bagaimana perilakunya. Lalu sedikit lebih besar, sedikit lebih jauh, sedikit lebih tinggi, dan seterusnya. Di sini juga ada satu masalah kecil, yaitu Nova 01 itu hampir seimbang, dia mendarat perlahan dengan mulus. Lembut, ya. Alat yang kaku ini di sini kemungkinan besar tidak akan bisa bermanuver seperti itu, lepas landas vertikal, mendarat vertikal. Tapi alat ini punya mode transisi. Jadi saat Nova 01 memutar baling-balingnya, ia bisa mematikannya, mematikan baling-baling lalu memutarnya, dari menghasilkan daya dorong vertikal diubah menjadi horizontal, lalu dinyalakan lagi dan melaju dengan tenang. Di sini ada mode transisi. Menarik melihat bagaimana perangkat ini berperilaku. Itu yang pertama. Kemungkinan besar semuanya akan baik-baik saja karena kami tidak akan membebani perangkat ini. Namun bebannya lebih besar di sini, artinya akan lebih sulit baginya lepas landas secara vertikal. Jika kita mematikan semuanya, perangkat ini akan turun lebih cepat dari Nova 01, bisa mendarat keras, semuanya sudah diperhitungkan. Kemungkinan besar tidak akan ada yang rusak, tapi tetap menakutkan bagi saya. Menarik, kita bisa mendekat tanpa masalah. Yang menarik adalah bagaimana perangkat ini berperilaku saat terbang. Selama dia lepas landas dan mendarat vertikal, secara kasar ini masih seperti quadcopter dengan pengurangan beban aerostatik. Aerostatiknya tetap seimbang, artinya gaya itu menarik ke atas, sementara gaya lain menarik ke bawah. Jadi dia seperti boneka tumbler. Dia tidak akan terbalik seperti quadcopter yang tidak diatur baik atau pesawat kecil yang mesinnya mati. Dia tidak bisa jatuh begitu saja. Ini tetap seperti boneka tumbler, hanya saja cukup berat. Untuk penerbangan seperti ini, misalnya naik dan terbang perlahan di atas landasan udara, itu bukan masalah. Pertanyaan baru muncul atau sesuatu yang berbeda terjadi saat dia mulai mempercepat. Aerodinamika sudah mulai berperan, ya, dan aerodinamika akan mulai berpengaruh. Jika saja sirip samping ini, misalnya, bisa dikendalikan dan kita juga menambahkan sirip depan seperti yang kita inginkan pada baling-baling kita terpasang di balok. Ia berputar mengelilingi balok. Nah, jika sayap kecil itu juga berputar dengan baling-baling, kita akan punya kendali depan dan belakang. Pada keluarga Aeroliot ini memang direncanakan, hanya saja prosesnya lebih rumit dan memakan waktu. Saya ingin bilang itu akan lebih sederhana, tapi sebenarnya tidak akan lebih sederhana. Algoritma pengendalian perangkat akan menjadi lebih rumit. Secara umum, gaya aerodinamis akan mulai bekerja. Pertanyaannya, bagaimana perilakunya nanti? Jelas, secara perhitungan itu masih bisa diprediksi. Tapi pada kenyataannya, apa yang akan terjadi? Kita akan tahu nanti. Bentuknya memang sedikit berbeda dari yang sudah dihitung. Baik cangkangnya maupun sirip-sirip yang kami buat cepat juga sedikit berbeda. Jadi kemungkinan besar benda ini akan bisa terbang. Pertanyaannya, seberapa baik? Bisa saja terjadi berbagai hal ketika perangkat ini bersifat aerodinamis. Misalnya, sesuai dengan algoritma yang sudah diprogram sebelumnya, yang sudah diatur di mana-mana, Dima sendiri tidak punya remote untuk mengendalikan semua detail secara terpisah. Mandiri. Ya, dia bukan pesulap. Kami tetap memprogramnya, misalnya jika dia menekan ke samping, baling-baling menyesuaikan daya dorong, berputar, dan sayap bergerak. Intinya kami memasukkan beberapa algoritma, dan bisa saja terjadi berbagai hal. Dima ingin agar dia terbang ke depan, tapi misalnya karena aerodinamikanya, dia akan terus mencoba terbang ke arah lain. Kita harus sedikit menurunkan, mengoreksi arahnya, ya, dan kemudian dia bisa saja berperilaku aneh. Semua keanehan ini adalah bagian dari pengujian Aeroliot. Kami akan mengamati keanehannya, mendaratkannya, mengubah sesuatu di algoritma, lalu menerbangkannya lagi. Mungkin saja, bahkan sirip samping ini akan kami lepas,
sedikit mengubah sudutnya lalu pasang kembali. Kita akan lihat apa yang terjadi. Dan kita memang punya waktu beberapa bulan ke depan untuk itu. Tentu saja tahun baru, liburan itu tidak bisa dihindari. Semua ingin beristirahat, semua memang siapa yang tahu mereka sulit disuruh pulang dari kantor, mungkin tanggal 2 Januari kita sudah di sini lagi dan lanjut terbang, semua juga tergantung cuaca. Salju itu bagus. Kalau jatuh di salju dengan perut tidak sakit, lebih empuk. Ya, tapi kita berharap tidak ada yang jatuh, semuanya harus berjalan lancar. Jadi kunut inilah situasi dengan Aerolet. Kami akhirnya semakin dekat dengan tahap pengujian. Soal servo, besok kita akan tahu apa yang salah dengan kontrolernya. Kemungkinan besar semuanya baik saja. Jika berfungsi, kita akan instalasi akhir dan lanjut ke pengujian. Kurang lebih seperti itu. Apakah kita sudah punya rencana yang jelas untuk Nova Solo 1 atau untuk sementara waktu kita menaruhnya dalam mode menunggu dan lebih memfokuskan perhatian ke Aerolet dan Nova 2? Nova 01 sudah dikembangkan tapi belum sepenuhnya selesai, produksinya juga sudah dimulai tapi baru saja mulai untuk troli otomatis yang digunakan mengisi daya, membawa masuk, membawa keluar dan sebagainya. Semuanya sudah jelas dengan itu. Dirigible-nya terbang, ada yang ingin datang dan melihat bagaimana ia terbang. Mungkin saja itu bisa dilakukan, di hanggar memang dingin, tapi tetap memungkinkan, semuanya sudah jelas dengan itu, ia sudah menjalankan misi minimalnya. Artinya ke semua model dinamis sudah ia berikan kepada kami. Untuk Nova 2, sistem kendalinya bekerja dengan sempurna, semua algoritma sudah disempurnakan. Ya, kita bisa terus mengembangkan berdasarkan itu, misalnya menyempurnakan perangkat lunak untuk kendali otomatis, berputar-putar di udara, ketinggian, dan seterusnya. Semua itu bisa dilakukan, tapi itu bukan prioritas utama. Kemungkinan besar, ya begitu Aeroliot terbang, lepas landas, lalu kita akan duduk tenang dengan Aeroliot. Kita perlu membentuk kompleks uji terbang. Ya, kamu sendiri lihat, sulit berada di kantor, di pabrik, gitu, dan juga harus pergi ke sana. Artinya tuh harus ada insinyur yang selalu di sana, mengumpulkan jam terbang dan pengalaman. Itu akan sangat bagus. Saat ini belum ada kesempatan seperti itu, jadi keadaannya seperti ini. Selanjutnya kita akan putuskan berdasarkan pekerjaan. Kemungkinan besar kita akan beralih ke Nova Solo 1, ke perangkat lunak, dan ke troli otomatis. Ke mesin darat. Ya, itu memang juga sangatlah penting. Untuk Aeroliot, bahkan jika dia berperforma sangat baik dan luar biasa hebat, saat ini semua tenaga dan perhatian difokuskan ke Nova 2. Aeroliot akan kita selesaikan dan kemungkinan besar akan kita simpan untuk sementara waktu. Titik. Sudah saatnya kita menerbangkan balon udara yang besar. Apakah mungkin ada yang bisa saja dibagikan tentang itu? Sebenarnya tentang Nova 2, kalian sudah cukup banyak menceritakan sebelum berangkat ke Dubai, termasuk apa yang dikatakan Vadim Vasilyevich, bahwa sekitar 90% pekerjaannya sudah selesai, ya? Sekarang sedang dilakukan pekerjaan yang sangat teliti. Semua model 3 dimensi dirapikan bersama para teknolog dan diperiksa cermat. Misalnya mereka menggambar braket, teknolog melihat dan berkata, "Bagaimana saya membuatnya? Mari pindahkan dinding ini ke sini." Hal-hal kecil seperti itu terus-menerus disesuaikan secara bertahap. Apa yang sudah berhasil disesuaikan kemudian diteruskan ke proses produksi. Sementara itu yang belum selesai masih terus-menerus disesuaikan. Sekarang kami sedang merancang tiang tambat khusus untuknya. Siklus kedua dari pengujian VKD telah selesai dilakukan di tempat kami. VKD kecil saja ya? Ya, ini juga merupakan salah satu hal yang menarik yang terjadi. Ada berbagai metode-metode analitik, teknik-teknik statistik, serta sejumlah metode lama yang telah digunakan untuk merancang baling-baling, penggerak cincin, baling-baling, dan sebagainya. Berdasarkan metode-metode tersebut, sesuatu dirancang kemudian diuji dengan cara diterbangkan, diputar, dan akhirnya berfungsi. Jelas hasilnya memang berbeda-beda untuk setiap kasus. Jika ada yang masih berpikir bahwa baling-baling pesawat sudah lama dipelajari secara menyeluruh, bisa dirancang dengan mudah, dijalankan, dan bahkan memiliki efisiensi 100%, itu sama sekali tidak benar. Ini masih merupakan ilmu yang sangat rumit hingga sekarang. Secara umum, baling-baling yang telah dirancang, Gokso itu salah satu spesialis kami, sangat teliti melakukan pemodelan numeriknya dan menemukan beberapa anomali di sana. Dia berkata, bisa dibuat lebih baik. Bagaimana bisa dibuat lebih baik? Selama ini selalu dibuat seperti itu. Dia merancangnya dengan lebih baik, sesuai dengan pemahamannya tentang bagaimana seharusnya.
Tepatnya, bukan menurut dia saja. Jelas, pemahamannya, model CFD menunjukkan gambar-gambar yang keren, aliran udaranya lebih sedikit terlepas. Alirannya bagus, laminar, tidak berputar-putar. Semua diagram kecepatan itu benar, dan dia berkata, lihat, ini lebih baik. Sementara proses kami sudah hampir memasuki tahap produksi ke organisasi eksternal. Kami hanya menyerahkan gambar teknis, dan mereka mulai membuatkan cincin-cincin itu untuk kami. Sementara itu, prosesnya dijeda dan mereka lama berdebat satu sama lain. Akhirnya, mereka hanya mencetak 2 set, satu seperti ini, satu seperti itu. Jelas saja, hanya memperkecil ukurannya tidak akan menunjukkan apa-apa. Kami menghitung ulang cincin kecil itu dengan metode klasik, lalu dengan metodologi baru. Salah satunya diputar, dan langsung terjadi perpindahan. Perpindahan selesai, kami baru saja memutar yang kedua beberapa hari lalu. Dan ya, cincin baru ini 30% lebih kuat. Itu keren, luar biasa, bahwa kami akhirnya mulai mengerjakannya. Sebenarnya tidak banyak yang harus diubah, karena secara keseluruhan ini komposit, 1-2 monolitik bisa dibilang begitu, hanya bentuknya saja yang berubah. Jadi daya dorongnya bertambah 30%. Jadi kapan kamu akan mengunggah postingannya? Sedang dalam proses. Sedang dalam proses pembuatan? Sebenarnya materinya sudah ada. Saya ingin mengemasnya dengan indah, semacam video dengan kronologi peristiwa dan penjelasan lengkap tentang tujuan dan detailnya. Ya, jadi Navisidi di Nova 2 akan efektif, keren, dan benar-benar berfungsi 100%. Sebenarnya ini juga luar biasa karena di negara kita, penggerak cincin baling-baling efisien mungkin hanya dibuat di era Uni Soviet. Ngomong-ngomong, secara umum juga ditemukan bahwa penggunaan mesin baling-baling cincin ini memang merupakan ide yang efektif karena sebelumnya juga pernah dipertimbangkan hanya menggunakan baling-baling saja. Omong-omong, apakah mereka juga pernah diuji tanpa cincin? Ya, tentu saja. Sebenarnya soal mesin baling-baling cincin ini memang selalu jadi bahan perdebatan di kalangan penerbangan. Untuk apa sih cincin itu? Ya, baling-baling saja sudah cukup efektif. Kalau kamu pakai baling-baling yang lebih panjang seukuran lebar cincin, hasilnya juga akan sama saja. Tapi cincin itu memang dibutuhkan untuk perlindungan. Setidaknya begitu, ya, karena mesin kita ada di dalam gondola, di dekatnya ada pintu. Jadi kamu harus membuat cincin di sekelilingnya, juga pelindung. Secara umum, memang banyak pertanyaan. Baling-baling harus diberi pelindung. Baling-baling harus diberi pelindung. Kalau harus diberi pelindung, mengapa tidak sekalian membuat cincin yang menambah daya dorong? Tapi cincin itu menambah daya dorong? Menurut teori, iya. Tapi saat dibuat, ternyata tidak. Pada yang lain juga hasilnya kurang baik. Selain itu, berat tambahan muncul. Jadi mengapa hadapi getaran ini? Sekarang, Bo, dengan cincin kecil ini kami menyadari peningkatan daya dorong 30%, baik dibandingkan cincin itu sendiri maupun baling-baling tanpa cincin. Secara keseluruhan ini peningkatan yang sangat signifikan. Cincin ini tetap dibutuhkan setidaknya sebagai pelindung karena juga memberikan peningkatan daya dorong yang luar biasa. Cocok. Jika Anda memasang baling-baling di cangkang atas, kemungkinan besar tidak perlu melakukan EVA, aktivitas luar angkasa. Baling-baling berputar mulus dan tidak akan mengenai orang. Membuat baling-baling saja juga lebih murah. Tapi di Nova 2 nggak mungkin. Kami mempersulit hidup kami dengan memilih balon udara kecil. Tapi di sisi lain itu juga membuat segalanya lebih mudah. Tidak perlu dikhawatirkan. Semuanya baik-baik saja. Baik, saya usulkan kita secara perlahan dan bertahap beralih ke sesi tanya jawab. Kita sudah berbicara selama 1 jam 20 menit yang merupakan waktu yang cukup panjang untuk sebuah diskusi seperti ini. Jadi kita juga perlu meluangkan waktu yang cukup untuk pertanyaan dari para peserta. Baik, sekarang saya akan membukanya di sini. Ruslan mengajukan pertanyaan. Di awal proyek diumumkan bahwa Aeronova adalah perusahaan induk dan akan menjadi perusahaan Rusia. Mohon konfirmasi bahwa hal itu tetap berlaku bahkan jika nantinya ada opsi dengan investor dari luar negeri. Mereka siap menutup sebagian pendanaan. Pertanyaan ini menjadi sangat relevan setelah perjalanan ke Dubai. Tidak ada yang akan berubah. Perusahaan induk yang didanai melalui platform saat ini tetap menjadi perusahaan induk. Kami sudah mengatakan bahwa ini adalah perusahaan Rusia, namun masih ada pertanyaan mengenai kapitalisasi. Di pasar mana hal ini akan dilakukan dan perusahaan mana yang menjadi penerima yang utama dari seluruh keuntungan yang utama? Secara umum, semuanya akan dilakukan seperti yang sudah direncanakan. Tidak ada yang berencana memindahkan aset atau hal lain kemanapun. Saya hanya tidak bisa mengatakan dengan pasti kepada Anda,
Ya, memang akan seperti itu, karena itu tidak mungkin. Jika akan lebih menguntungkan membuka cabang perusahaan di Hong Kong, memindahkan kekayaan intelektual ke sana, lalu masuk bursa, mengembangkan perusahaan itu dengan cepat dan semua bisa cepat menjadi kaya, mengapa tidak dilakukan? Namun potensi intelektual tetap di sini. Kita semua di sini di Rusia, para pengembang di Rusia, semuanya di Rusia. Baik, jadi kapan tepatnya rencana pelaksanaan Nova 2 akan diterbangkan dengan gondola yang model 3D-nya yang sebelumnya pernah dibagikan di chat, sekarang direncanakan tahun depan? Ya, sebenarnya banyak hal yang menghambat kami. Yang paling berat adalah tidak ada ruang untuk produksi selubung. Dalam rencana seharusnya September kami sudah di sana, Oktober mulai mengelas, November sudah dapat selubung, dan Desember mulai memasang sesuatu di dalamnya, tapi karena masalah ruang semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dan apa yang tersedia saat itu semacam ambil saja, harganya sangat mahal. Harganya benar-benar tidak masuk akal. Bahkan biaya sewanya pun tidak masuk akal. Jadi semuanya terus tertunda dan mundur ke kanan. Jadi kami terus menunda. Ada musim dingin yang sangat berat, lalu 1 hal, 2 hal, 3 hal, 4 hal. Saya sering sekali membicarakan soal tenggat waktu. Semua orang di kantor selalu memarahi saya soal tenggat waktu. Bahkan sekarang Uliana yang duduk di belakang kamera sedang mengacungkan tinju ke saya. Intinya kamu terlalu optimis memandang hidup ini. Sebenarnya memang begitu. Lalu harus bagaimana? Bagaimana lagi harus memandangnya? Kalau saya bilang dia akan terbang di musim semi, saya akan dimarahi lagi, dimarahi. Di musim panas, baik. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda puas dengan partisipasi Anda di pameran? Apakah memang layak untuk pergi ke sana? Secara keseluruhan, bagaimana kesannya? Saya ingin kembali ke pertanyaan sebelumnya. Singkatnya, jika semua lancar dengan lahan di Desember, di Januari kita pasang peralatan, dan di Februari kita sudah punya cangkang dan gondola. Apakah kita bisa langsung terbang dengan kapasitas penuh, tangan terkepal siap terbang? Tentu saja kami puas. Pamerannya luar biasa. Kami benar-benar menjadi sorotan dunia. Semua orang mendatangi kami, bahkan pilot pesawat tempur Rusia datang, juga orang-orang dari Boeing dan NASA. Semua berkata, keren. Akhirnya ada yang menggeluti balon udara. Kami percaya pada teknologi ini. Semua orang hanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi ayo teman-teman, maju terus, kami semua mendukung. Artinya masa depan memang ada pada balon udara. Jadi keren sekali bahwa kami sudah memperkenalkan diri dan benar-benar mengerjakan ini. Keren juga karena kami bisa berkenalan dengan orang-orang yang akan membantu kami mengembangkan semua ini. Dengan calon pelanggan yang memang membutuhkan. Tentu saja ini sangat-sangat bermanfaat. Kami bahkan ditayangkan di televisi. Ya, beberapa media internasional juga menghubungi kami. Ya, benar. Omong-omong bukan hanya di Rusia. Kami juga ditayangkan di televisi di banyak negara lain, dimuat di majalah, dan dibuatkan ulasan ilmiah. Kami, wartawan juga terus berdatangan. Baru-baru ini Uliana di mana? Di Belanda sepertinya, ya? Memang benar, di Belanda, ya, di Belanda. Ya, di Belanda. Ada ulasan tentang kami yang baru-baru ini terbit di sebuah majalah terkenal. Keren juga ya. Jadi, bagaimana kabar kalian dengan kantor baru? Apakah renovasinya sudah selesai? Ya, kaki saya masih terasa kedinginan sampai sekarang, hampir saja tadi. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, renovasinya sekarang sudah selesai kok. Singkatnya, masalah terakhir di sini adalah soal pemanasannya. Saya tidak tahu kenapa begitu. Renovasi dilakukan baik oleh kami maupun pemilik gedung. Sebagian besar renovasi memang tanggung jawab dia, karena waktu kami memilih ruangan ini, ruangannya benar-benar kosong. Di sini hanya ada dinding di sekeliling, lantai dan langit-langit dari beton, dan itu saja. Kami sepakat dengannya dan menyewa tempat ini karena harganya sangat menarik. Tidak perlu menunggu atau melakukan renovasi apapun, semuanya sudah siap digunakan. Jadi dinding, AC, instalasi listrik, dan lain-lain lantai, semua itu dia yang kerjakan. Kami juga memperbaiki beberapa hal dengan biaya sendiri di sini. Dan semua tenggat waktu mundur ke kanan, dia ingin segera menyerahkan tempatnya. Dia bilang sebulan lagi selesai, sementara dengan kantor lama kami sudah diberitahu sampai jumpa. Kami pindah ke sini dan di sini masih kacau. Sekarang sudah beres. Di sisi kanan kantor masih ada masalah pemanas. Di laboratorium kami harus memasang pipa pemanas di atas, lalu menurunkannya ke bawah. Karena itu ada perbedaan ketinggian. Sekarang sistem tidak bisa mengalirkan panas dengan baik. Kami juga pernah mengalami hal serupa di sisi itu, memasang pompa, di sini juga harus dipasang pompa. Studio lebih dekat ke sayap itu, di sini masih dingin. Secara keseluruhan hampir semuanya sudah selesai. Teknisi AC dan instalasi listrik selesai beberapa hari lalu.
Sebelumnya setiap kali ke kantor ada tangga lipat, orang memotong atau mengelas dan debu beterbangan. Sekarang tidak ada tempat lain, jadi kami di sini. Semua orang menata ulang furnitur di ruangannya, lalu pekerja datang dan menggeser semuanya karena harus naik ke langit-langit untuk memasang ventilasi. Semuanya masih terus diubah. Entah kenapa saya juga tidak tahu, pokoknya tim pekerjanya aneh. Semoga kalian tidak menonton webinar ini karena masih ada beberapa hal yang harus mereka selesaikan untuk kami. Tapi keseluruhan pekerjaannya akan selesai dalam waktu dekat kan? Ya, kami sudah kembali ke mode kerja normal sepenuhnya. Sekarang meja-meja tidak dipindah lagi, listrik dan internet sudah menyala, dan pusat komputasi juga sudah dijalankan lagi di ruang server. Server itu sendiri berfungsi seperti pemanas, jadi memang harus didinginkan. Tadi malam kami akhirnya menyalakan AC di ruang server dan menghidupkan pusat komputasi. Sekarang para analis sudah punya daya komputasi lagi, secara keseluruhan tempat kerja sudah siap. Tinggal sedikit lagi dibereskan supaya nyaman masuk kantor, tidak seperti saat membuka pintu dan masih ada sampah bangunan di dalam. Sedikit lagi, tinggal sedikit saja. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Apakah teknologinya akan dilindungi secara khusus dengan cara tertentu? Bagaimana kerjasama akan diatur? Apakah komponen-komponen yang sangat penting akan dikembangkan sendiri atau di Rusia? Ya, komponen yang sangat penting itu adalah orang-orang, pengetahuan, metode perancangan, dan sebagainya. Itu sudah terlindungi secara umum. Di sini ambang masuknya sangat tinggi. Kamu tidak akan bisa Masuk tanpa pengalaman bagi pemula. benar. Seorang koki tidak bisa begitu saja mengambil mobil dan berkata, "Oh, sekarang saya punya mobil. Saya akan membuat yang seperti ini juga." Tidak, bro. Itu tidak bekerja seperti itu. Tentu saja, beberapa solusi utama juga harus dipatenkan. Tampilan luar dipatenkan, nama, desain, dan tata letak utama. Itu sudah jelas. Dan omong-omong, kami kembali bersemangat setelah kemarin Milad menemukan situs ini di mana para insinyur dari SpaceX menyatakan bahwa mereka akan membangun balon udara. Para pembuat balon udara langsung jadi bersemangat. Gila, mereka punya banyak uang. Sekarang mereka mematenkan segala hal. Ini akan sulit bagi kami juga harus melakukannya. Secara keseluruhan semua ini memang sudah direncanakan. Sepertinya sekarang kami harus mempercepat karena orang-orang ini, karena sebelumnya belum ada pemain yang benar-benar serius. Dan para pemain yang punya uang ini mereka mendorong agar pergerakan ke arah ini berlangsung sedikit lebih cepat. Tapi sebenarnya masih sangat jauh dan lama sampai ke tahap perselisihan paten dan perlindungan. Biarkan saja dulu ada yang benar-benar membangun balon udara, baru nanti kita urus siapa yang meniru siapa. Tapi tidak ada yang bisa ditiru, karena memang belum ada apa-apa. Kamu memang bisa mematenkan beberapa solusi terlebih dahulu. Tapi seberapa besar klaim yang harus kamu miliki untuk mulai mempermasalahkan? Kalian punya balon udara tipe rigid, padahal orang Jerman sudah mematenkannya 1000 tahun yang lalu. Sekarang di Rusia masalah ini sangat rumit. Di negara kita hal ini masih pada tahap awal, kita harus mempercepatnya. Itu fakta, kita harus memperluas tim. Saat ini belum ada tempatnya karena dananya juga belum tersedia, jadi semuanya masih dalam tahap perancangan, biarkan mereka terbang dulu. Secara umum di negara kita sekarang, kalau bicara soal perlindungan saya paham, mungkin pertanyaannya, kalian akan ke Saudi, bagaimana melindungi diri di sana? Di sana semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Semua diatur secara hukum, jelas siapa yang memiliki bagian pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan mitra utama justru akan berpihak untuk melindungi produk bersama atau proyek bersama ini. Buat ada gunanya karena dia mencoba merebutnya. Dia kurang keahlian dalam banyak hal. Sebaliknya masuk akal baginya membela hal itu. Jadi ini justru akan menjadi nilai tambah. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita akan meninjau kembali masalah perlindungan perangkat lunak lebih serius. Kami akan lebih serius, calm, dan lebih sungguh-sungguh dalam melindungi hak-hak investor. Saya rasa ini adalah jawaban yang benar. Ya, jadi maka para mungkin untuk membayangkan kemungkinan besar terjadinya investasi baru oleh individu, terutama jika terjadi kesepakatan yang sukses dengan mitra strategis. Ya, saya juga kurang begitu paham. Apakah mungkin membayangkan kemungkinan investasi baru dari individu jika kesepakatan dengan mitra strategis berhasil dinegosiasikan? Saya rasa itu akan terjadi jika investor besar masuk. Saya mengerti, silakan tanya Pavel Filipov. Kemungkinan besar strateginya tidak berubah. Crowdfunding akan berjalan sampai akhirnya logis, siapapun yang datang atau pergi. Jadi kami bahkan sudah membahasnya dengan orang-orang Saudi dan sebagainya. Mereka bilang, kalian kan sekarang sedang berkembang di Moskow. Mereka hanya penasaran. Kami jawab,
Ya, kami memang sedang berkembang. Dan mereka bilang, boleh kontes kau, lalu kenapa kalian tidak mulai membangun sesuatu di Dubai? Kalian bercanda ya. Bahkan jika di sini kamu sedang mengembangkan suatu proses yang rumit, katakanlah kamu bahkan punya uang yang cukup, bahkan jika ada kelebihan dana, tetap saja menciptakan arah paralel itu adalah biaya yang sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh. Jadi meski ada mitra strategis yang datang untuk bagian internasional bisnis ini, kita masih punya banyak urusan bersama. Sampai titik impas bisa dibilang. Setelah itu, ekspansi lebih lanjut juga masih bisa dilakukan, kenapa tidak? Jadi bagaimana kabar market Nova 35 kita? Bagaimana dengan market Nova 35? Nova 35 saat ini sedang memulai fase 2 perakitannya. Teman-teman sedang merakitnya sekarang. Setelah webinar kita akan membuat video singkat secara real time. Sedang dirakit. Mereka mulai merakitnya di kantor lama. Lalu kantor pindahan. Market itu harus dibongkar. Setelah perabotan dibereskan dan ada ruang, mereka mulai merakitnya lagi. Sebenarnya mereka merakitnya tiba-tiba, saya tidak mengerti. Kemarin market itu belum ada, hari ini juga belum ada. Tadi saya mendekat dan sudah setengah jadi. Saya bilang, Chain, kok bisa? Kenapa Gena tidak dipanggil? Saya berteriak, no, Gena. Tapi saya sadar, webinar akan segera dimulai. Ya, jadi market Nova 35 sebenarnya itu sudah siap sejak waktu itu. Ya, sekarang hanya saja ada tempat yang tersedia untuknya. Market itu sedang dirakit kembali untuk keperluan pengujian. Tentu saja tampilannya sangat bagus dan menarik. Ya, sepertinya memang saya sudah benar-benar selesai. Dan pertanyaannya juga sudah habis semuanya. Sekarang saya cek lagi. Nah, jika tidak ada pertanyaan baru, kita akhiri. Market Nova 35 akan menunjukkan kepada kita apakah konsep yang telah lama dipikirkan oleh Vadim Vasilyevich benar-benar dapat berfungsi. Kami juga di sini turut membantu dalam pengembangannya. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka kita memiliki teknologi pembangunan balon udara kaku yang mungkin berkali-kali lebih efisien dibandingkan dengan kebutuhan materialnya jika dibandingkan dengan perangkat masa lalu, seperti Hindenburg itu sendiri. Ya, namun jika kita juga mempertimbangkan bahwa kebutuhan materialnya, misalnya jumlah poros yang terdapat pada satu sambungan yang dulu ada 5 buah, sekarang hanya 2 buah saja, jumlahnya menjadi jauh lebih sedikit. Tapi jika kita juga mempertimbangkan bahwa sekarang mereka terbuat dari karbon, mereka juga jadi lebih ringan, sehingga kita mendapatkan balon udara kaku dengan sifat-sifat yang lebih menarik, lebih murah, lebih ringan, lebih cepat, lebih kuat. Sebenarnya itu keren sekali. Rasanya ingin keluar dari urusan operasional, berkhayal lagi tentang bagaimana kita akan merakitnya, seberapa besar ukurannya nanti. Tapi untuk saat ini belum saatnya. Kita harus membangun hanggar untuknya, menyelesaikan banyak sekali masalah. Nah, dan pertanyaan terakhir, apakah kita berencana untuk ikut serta dalam pameran lain? Mungkin sudah ada beberapa yang diincar, tempat di mana kita ingin berpartisipasi. Sejujurnya, sama sekali tidak ingin ikut serta dimanapun. Saya hanya ingin langsung bekerja, karena memang seru, menyenangkan, bisa berbicara dengan semua orang. Wow, begitu banyak energi yang terbuang. Ya, di sini saja sudah banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebaiknya dikerjakan tanpa gangguan, setidaknya selama setengah tahun penuh tanpa harus pindah-pindah, tanpa kejutan besar seperti yang pernah terjadi di Dubai dan sebagainya, dan fokus pada hal yang paling utama, tentu saja. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bersama kami hari ini. Jangan lupa untuk memberikan reaksi, tulis komentar, berikan kami masukan, konten seperti apa yang kalian tunggu, apa yang ingin kalian dapatkan di masa depan. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Mungkin kamu bisa mulai membagikan sesuatu tentang mikroturbin, ya bisa saja. Ngomong-ngomong, informasi menarik tentang mikroturbin sudah siap dan segera dirilis, jadi pastikan untuk menyimak. Ini bidang yang menarik dan sangat menjanjikan. Ya teman-teman, pasarnya di sana besar, bahkan pasar balon udara mungkin sedikit lebih kecil. Lucu, tapi memang harus dilakukan meski sulit. Tapi untungnya saudara-saudara dari Tiongkok selalu siap membantu. Di sana pertanyaan utamanya memang soal produksi. Secara umum agar bisa menguasai produksi mikroturbin sendiri, perancangan sudah dikuasai, pusat komputasi terus bekerja, roda-roda sedang dihitung. Ada artefak-artefak menarik yang misalnya sebelumnya belum pernah saya temui. Misalnya ada roda panas dari mikroturbin, ukurannya kira-kira segini. Saya tidak akan bilang seberapa besar
yang seperti ini di kap. Dan ketika roda itu akhirnya mencapai mode kerja sesuai suhu dan kecepatan putaran, diameternya bertambah sekitar 5 mm. Ini baiklah, misalnya kamu memutar benda logam, ukurannya mungkin sedikit bertambah bahkan karena panas juga, tapi tidak sampai 5 mm. Ya, itu terbuat dari paduan tahan panas JS6U. Kamu bisa cari di Google apa itu. Dari bahan itu bahkan bisa dibuat pahat untuk memotong logam. Dan di sana ada begitu banyak hal-hal menarik. Singkatnya, desainnya sudah dibuat, tapi agar secara kasar bisa menguasai produksi dan semuanya benar-benar milik kita, istilahnya siap pakai. Perusahaan seperti itu membutuhkan biaya 1,5 miliar rubel. Andrei Veniaminovic sudah menghitungnya. Dia pengembang utama mikroturbin ini dan berasal dari keluarga pembuat mikroturbin. Sudah ada upaya membuat produksi seperti ini dengan pendanaan pemerintah dan sebagainya. Nika Senak belum akan menceritakan hal ini dan mungkin kedepannya juga tidak. Singkatnya, 1,5 miliar adalah biaya pabrik siap pakai dari pondasi hingga produksi massal. Ya, itu jumlah uang yang sangat besar, benar-benar tidak masuk akal saat ini. Tapi jika pembuatan komponen dilakukan terpisah di beberapa tempat dan menyisakan satu proses teknologi kecil untuk diri sendiri, setelah perakitan dan penyesuaian bisa dilakukan di sini. Ini penukar panas. Pada mikroturbin ini penukar panasnya adalah inovasi. Secara keseluruhan penukar panas adalah produk yang luar biasa dan sangat berteknologi tinggi. Penukar panas ini digunakan di mana-mana. Dan kelas penukar panas yang saat ini kami rancang, bahkan tanpa mikroturbin pun, sudah merupakan produk tersendiri. Artinya kami ingin bisa memproduksinya. Namun, untuk itu tetap dibutuhkan ruang, peralatan khusus, tenaga kerja, waktu, uang, dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kami mengirimkan komponen secara terpisah, poros ke satu tempat, roda ke tempat lain, bushing ke sana, dudukan kompresor ke tempat lain, dudukan turbin ke tempat lain. Kami membagi-baginya ke berbagai tempat, memeriksa harga, lalu mengumpulkannya kembali. Sekarang kami sudah tahu kira-kira berapa biayanya. Untuk sementara seperti itu. Apakah ini sebagian dilakukan untuk melindungi semacam hak kekayaan intelektual? Termasuk ya, karena ini sebenarnya turbin seperti ini tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Bahkan hampir tidak ada negara yang memilikinya. Hanya Jepang dan Amerika Serikat yang punya teknologi ini. Cina saat ini sedang berusaha keras untuk mencapainya. Rusia tidak memiliki produk seperti ini dan seluruh dunia lainnya juga tidak punya produk seperti ini sama sekali. Oke, ini adalah bidang yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Misalnya mobil hibrida. Di sana terdapat mesin pembakaran dalam ICE, ada juga baterai buffer, dan secara umum ada konsumen berupa motor listrik. Roda berputar, dan jika kita mengganti ICE ini dengan mikroturbin berdaya sama yang dilengkapi penukar panas, maka mikroturbin itu akan memakan lebih sedikit ruang. Dari situ bahkan ada mobil Lixiang seperti L9, beberapa kenalan saya punya. Kelihatannya seperti mobil listrik, hibrida, dan lain-lain, tapi mesinnya tetap bergetar dan berisik. Lucunya, saat mesin ekstra generasi, suaranya jelas. Yang ini tidak terdengar. Mobil ini sama sekali tidak bergetar, dan Lixiang itu sering harus dibawa ke servis berkala karena mesinnya terus-menerus bekerja pada putaran tinggi, jadi oli dan lain-lainnya harus sering diganti. Sumber daya mereka jauh lebih besar, interval perawatan dan waktunya juga jauh lebih lama. Secara keseluruhan, mereka seperti tahap perkembangan berikutnya. Dalam hal pembakaran bahan bakar dan mengubahnya menjadi energi, baik mekanik maupun listrik, turbin dengan penukar panas memang jauh lebih unggul. Apakah kita bisa mengharapkan mobil-mobil seperti itu di sini? Ya, dan mereka akan segera hadir. Orang Tiongkok juga akan memproduksinya secara massal dan kita juga, saya akan sedikit membocorkan rahasianya kepada Anda. Intinya, sudah ada permintaan yang sangat jelas, berapa banyak unit yang benar-benar dibutuhkan, berapa besar daya yang diperlukan, berapa ribu unit dan berapa besar daya yang diinginkan, sebagai penambah jarak tempuh untuk mobil listrik hibrida, bahkan yang diproduksi di dalam negeri. Ya, jadi pasar ini sangat besar, luar biasa besarnya. Dan misalnya turbin seperti yang baru saja kami rancang sangat keren digunakan sebagai pembangkit listrik. Misalnya di lokasi konstruksi yang luas dan besar,
Di konser atau di daerah terpencil biasanya mereka membawa pembangkit listrik diesel dan sebagainya. Apa yang berisik itu? Generator dengan mikroturbin bisa dengan mudah memasuki pasar ini, dan mereka memiliki keunggulan besar yang sangat signifikan dibandingkan mesin diesel konvensional. Mereka dapat menyala dan beroperasi bahkan di suhu dingin ekstrem, yang seringkali menjadi tantangan besar bagi mesin lain. Di suhu dingin, mereka berfungsi dan dapat memakai bahan bakar apa saja. Nyokutinke dan Anda perlu melakukan beberapa penyesuaian kecil, tapi setidaknya Anda bisa menjalankannya dengan debu batu bara. Ya, itulah keunggulan mereka. Secara keseluruhan ini adalah produk yang solid. Teknologi ini rencananya akan digunakan pada pesawat udara. Pesawat tanpa turbin mikro seperti helium tertiup angin, kata pepatah. Ya, seperti yang dikatakan dulu insinyur pesawat udara Vadim Vasilyevich tentu saja merancang pesawat udara yang benar-benar terbang. Untuk pesawat udara masa depan, mereka juga merancangnya dengan jenis mikroturbin seperti ini. Dan yang lucu, mereka dengan Andrei Veniaminovich sudah bekerja sama sejak bertahun-tahun lalu, 15-20 tahun, bahkan lebih tepatnya dalam hal ini. Mereka bilang padanya, kami sedang merancang pesawat udara yang keren, kamu pengembang mikroturbin, boleh kami pakai? Dan dia menjawab, boleh asal kasih dana untuk turbin. Aduh, kami juga sedang mencari dana untuk pesawat udara raksasa, gitu. Jadi begitulah, setelah bertemu di kantor ini, kami sadar bahwa soal sistem penggerak pesawat udara secara keseluruhan itu sulit gitu, dan sebenarnya tidak ada yang benar-benar memilikinya. Meski begitu, di Rusia masih ada beberapa pengembang yang mencoba menguasai produksi massal mesin pesawat, tapi mesin pesawat tetap bukan solusi. Ya, itu yang dibutuhkan adalah mesin untuk menghasilkan listrik di pesawat, karena untuk balon udara lebih baik jika ada banyak motor listrik dan sebagainya. Lalu, apa yang bisa menghasilkan listrik? Turbin mikro adalah solusi modern saat ini. Di Rusia ada Andrei Veniaminovich dan timnya. Jadi Andrei Veniaminovich, kami butuh bantuan. Dia bilang, tidak masalah, lahirlah turbin mikro itu. Teman-teman, ada info menarik untuk kalian yang bertahan sampai akhir. Ini cuplikan setelah subtitle untuk kalian yang masih bersama kami. Apakah kita akan berpamitan? Sebenarnya saya masih ingin menceritakan tentangnya. Singkatnya, mikroturbin seperti ini adalah sebuah teknologi tingkat yang sangat tinggi. Ada juga turbin-turbin besar yang misalnya digunakan untuk membakar bahan bakar gas dengan roda yang berputar sebesar ruangan ini. Misalnya Gazprom bersama Siemens membuatnya untuk mereka sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Ada turbin berukuran sedang dengan daya listrik beberapa megawatt, ada juga yang hanya beberapa ratus kilowatt. Ini adalah yang kami rancang. Ada yang bahkan lebih kecil lagi dan lebih kecil lagi. Secara umum ada pengembangan hingga ke tingkat mikroturbin sebesar ini yang bekerja dengan tabung kecil berisi hidrogen. Itu masih dalam tahap pengembangan, belum ada yang benar-benar dibuat. Mikroturbin seperti itu dibuat untuk militer, pernah dikembangkan dulu, tapi bukan seperti ini. Jadi ini adalah mikroturbin yang mampu menghasilkan beberapa kilowatt listrik secara terus-menerus dengan konsumsi sangat minim. Putarannya sangat tinggi sehingga seluruh bagian kelistrikan menjadi lebih kecil, namun juga menimbulkan banyak masalah. Ya, singkatnya, mereka bisa dibuat menjadi sangat miniatur. Dan dengan memperkecil ukuran mikroturbin tentu saja akan ada pertanyaan dan masalah tersendiri. Anda bisa mencari informasinya lebih lanjut, pada dasarnya semuanya sampai pada titik di mana mereka bisa ditanamkan ke dalam ponsel. Masa sih? Ya, dan secara kasar ya, kepadatan energi yang dihasilkannya secara umum akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan baterai litium. Jadi kamu akan punya benar-benar mikro turbin. Di dalamnya misalnya dia akan ada elemen bahan bakar padat ya dengan hidrogen. Artinya perangkat itu memakan sedikit ruang, memiliki berat tertentu dan menghasilkan energi lebih banyak daripada yang dihasilkan. Jadi secara teori ukurannya sekarang bisa diperkecil sampai sekecil itu. Semuanya mungkin, tidak ada batasnya. Hanya masalah bagaimana memproduksinya. Artinya turbin adalah pengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi listrik yang sangat hebat. Menurutku mereka mengikuti jejak chip komputer. Dulu ukurannya besar lalu terus mengecil. Sekarang sudah sampai ke ukuran nanometer. Kurang lebih seperti itu. Topik ini sangat menarik dong. Benar-benar seperti teknologi luar angkasa. Turbin 300 kW bukan hal mustahil, bisa dibuat di sini sekarang. Turbin ini juga berpotensi besar untuk dimodernisasi.
Misalnya kita masih memakai bantalan biasa, yang berarti harus menggunakan oli dan sebagainya. Ya, kenapa begitu? Cara itu mudah, pasti berhasil, dan tanpa risiko. Misalnya bisa pakai bantalan udara, jadi tidak perlu oli, gesekan hilang, dan umur pakai lebih lama. Tapi itu sedikit lebih rumit karena menggunakan bantalan udara. Komponennya lebih presisi, jadi ada risiko tertentu yang muncul. Dan kita bisa terus memperbaikinya. Apa yang kita lakukan sudah keren. Kita bisa melakukan yang jauh lebih baik, kita lihat saja nanti ya. Pada tahap apa kita sekarang ini dalam hal ini sebenarnya? Pengembangan telah sepenuhnya selesai. Sekarang kami mencari jaringan mitra untuk membantu kami memproduksinya. Kata Anda sudah punya pilihan. Ya tentu kok. Terdapat beberapa perusahaan Rusia dan juga perusahaan asing. Orang Tiongkok ketika mereka melihat satu roda kompresor, mereka langsung saja mencabut pipanya. Mereka mengatakan bahwa usaha patungan perlu segera dibentuk. Kita hanya membutuhkan turbin seperti ini saja di negara Cina. Banyak ya? Ya, mereka menyebutkan jumlah barang yang dibeli dan juga harganya. Harganya cukup mahal, banyak sekali. Memang menarik. Kita lihat saja nanti. Kami berdialog dengan pihak Tiongkok. Kami juga berbicara dengan orang Korea di pameran Dubai. Ya, di sana ada pegas pelat, bentuknya bergelombang dan melingkar. Itu produk yang cukup rumit, berupa seal. Orang Korea bilang, ya kami bisa. Pameran itu bahkan membantu kami dalam hal ini mencarikan solusinya. Di sana juga ada seal karbon. Banyak hal kecil lainnya, tapi juga produk-produk yang menarik dan berteknologi tinggi yang tidak bisa begitu saja dibuat oleh Ivan Petrovich di mesin bubut. Kami sedang menilai biaya produksi secara umum, ini untuk jangka panjang. Sekarang kami fokus pada Nova 2 yang memakai UL Power bensin. Tidak perlu menemukan hal baru di sana. Minim risiko, semuanya sudah ditemukan. Kami tinggal merancang di sekitarnya. Baiklah, kira-kira begitu. Teman-teman sekalian, tetaplah terhubung dengan kami. Kami akan lanjut bekerja. Ya 2 minggu lagi kami akan siaran lagi, jadi bergabunglah. Kita akan membahas sesuatu yang baru. Jangan lupa minta kabar terbaru dari Gena dan suruh dia sering unggah sesuatu. Akan dilakukan. Oke, semuanya sampai jumpa. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai bertemu lagi. Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami mewujudkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan. Komponen dan bahan. Pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda. Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami mewujudkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan. Komponen dan bahan. Pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group
Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda.